Cahaya lilin yang temara memantul pada permukaan gelas kristal di hadapan Anindira, menciptakan bayangan yang menari-nari di atas meja makan mewah yang tertata rapi. Malam itu seharusnya menjadi perayaan 10 tahun pernikahan mereka yang penuh dengan kenangan manis. Namun suasana di udara terasa begitu dingin dan mencekam bagi wanita itu. Dengan balutan gaun sutra berwarna marun yang elegan, Anindira duduk dengan tegak, memancarkan aura ketenangan yang luar biasa, meskipun badai emosi sedang bergejolak hebat di dalam dadanya yang sesak. Matanya yang tajam mengamati setiap gerak-gerik Aris, suaminya, yang tampak sangat gelisah. Aris berkali-kali melirik layar ponselnya yang diletakkan tertelungkup di atas taplak meja putih bersih. Sebuah tindakan kecil yang biasanya tidak akan pernah diperhatikan oleh orang awam. Namun, bagi Anindira yang memiliki latar belakang sebagai seorang analis keuangan tingkat tinggi, setiap detail kecil adalah variabel yang sangat penting dalam sebuah persamaan besar. Dia menyadari bahwa senyum yang diberikan Aris terasa sangat dipaksakan. Seolah-olah pria itu sedang berusaha keras untuk menyembunyikan sesuatu yang sangat gelap di balik topeng kesuksesan yang selama ini dia banggakan di hadapan dunia. Pengkhianatan itu kini seolah berada tepat di depan matanya. Ketika Aris pamit sebentar untuk pergi ke kamar kecil, ponsel yang ditinggalkannya tiba-tiba bergetar pelan dan sebuah notifikasi singkat muncul di layar yang sempat menyala terang benderang. Anindira tidak perlu menyentuh perangkat tersebut untuk membaca deretan kata yang menghancurkan seluruh dunianya dalam sekejap mata. Sebuah pesan singkat yang berisi ungkapan rindu mendalam dari seseorang. Nama pengirimnya tidak asing. Namun konteks pesan tersebut sangatlah tidak masuk akal untuk hubungan profesional yang selama ini diklaim oleh suaminya di depan semua orang. Pengkhianatan itu kini terpampang dengan sangat nyata dan jelas sekali. Rasa sakit yang menyayat hati mulai merayap di setiap inci tubuhnya. Namun Anindira menolak untuk membiarkan air mata jatuh, membasahi pipinya yang telah dipoles dengan riasan wajah sempurna. Alih-alih meledak dalam kemarahan yang membabi buta seperti kebanyakan wanita yang dikhianati, dia justru merasakan sebuah kekuatan dingin yang mulai mengalir melalui pembuluh darahnya yang membeku sesaat tadi. Otaknya yang sangat strategis mulai bekerja dengan kecepatan tinggi, memproses semua data yang baru saja diterimanya dan merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan sangat teliti. Dia tidak tahu bahwa konfrontasi langsung hanya akan membuatnya terlihat sangat lemah. Dia teringat kembali pada masa-masa awal pernikahan mereka. Ketika mereka membangun segalanya dari nol dengan penuh perjuangan dan tetesan keringat yang tidak pernah mereka keluhkan sama sekali. Aris dulunya adalah pria yang sangat sederhana dan penuh perhatian. Namun kekuasaan serta tumpukan harta benda nampaknya telah merusak jiwa pria itu hingga ke akar-akarnya yang terdalam. Anindira menyadari bahwa pria yang duduk di hadapannya sekarang bukanlah sosok yang sama dengan pria yang dia cintai 10 tahun yang lalu. Pengkhianatan ini bukan sekadar urusan ranjang, melainkan sebuah penghinaan besar terhadap kesetiaan. Aris kembali ke meja dengan senyum lebar yang terlihat sangat palsu. Seolah-olah tidak ada hal buruk yang sedang terjadi di antara mereka berdua di malam yang sunyi ini. Dia memuji kecantikan Anindira dan memberikan sebuah kotak perhiasan mahal sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Mencoba untuk membeli kebungkaman istrinya dengan kemilau berlian yang sangat dingin. Anindira menerima kotak itu dengan tangan yang sangat stabil. Bahkan memberikan senyuman tipis yang tidak mencapai matanya yang terlihat begitu hampa. Di dalam pikirannya, dia sudah mulai menyusun daftar aset yang harus dia amankan segera mungkin. Perbincangan mengalir tentang rencana liburan musim panas mendatang ke Eropa. Sebuah sandiwara yang dimainkan dengan sangat apik oleh Aris untuk menutupi jejak-jejak perselingkuhannya yang sudah mulai tercium. Anindira mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kebohongan kecil yang keluar dari mulut suaminya, sebagai bukti tambahan yang akan dia gunakan di pengadilan nanti saat waktunya tiba. Setiap janji manis yang diucapkan Aris terasa seperti racun yang meresap ke dalam jiwanya. Namun dia tetap mempertahankan ketenangannya dengan sangat luar biasa. Dia bukan lagi seorang istri yang naif, melainkan seorang lawan yang sangat tangguh. Pikirannya kemudian melayang kepada Lulu.
Putri kecil mereka yang berusia 7 tahun dan sangat mencintai ayahnya lebih dari apapun juga di dunia yang fana ini. Bagaimana mungkin dia menjelaskan kepada malaikat kecil itu bahwa pahlawannya telah mengkhianati rumah mereka demi kesenangan sesaat dengan wanita lain yang sangat egois? Rasa cinta seorang ibu memberikan dorongan energi tambahan bagi Kak Anindira untuk bertindak lebih tegas dan tidak kenal ampun dalam melindungi masa depan buah hatinya. Dia bersumpah di dalam hati bahwa Aris tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menyakiti Lulu lebih jauh lagi. Malam semakin larut ketika mereka meninggalkan restoran mewah tersebut. Dengan Aris yang masih merasa bahwa dia telah berhasil menjalankan perannya sebagai suami yang sempurna dengan sangat sukses. Di dalam mobil yang melaju membelah kegelapan malam, keheningan di antara mereka terasa sangat berat dan menekan. Seolah-olah ada rahasia besar yang siap meledak kapan saja. Anindira menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang yang jauh, sambil merumuskan rencana pelariannya yang akan sangat mengejutkan semua orang. Dia akan pergi dengan kepala tegak, membawa semua harga dirinya yang tersisa. Sesampainya di rumah, Aris langsung menuju ruang kerjanya dengan alasan ada urusan mendesak yang harus segera diselesaikan. Meninggalkan Anindira sendirian di ruang tamu yang sangat luas dan sepi. Anindira menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang masih tidak menentu akibat kejutan yang dia terima beberapa jam yang lalu di restoran. Dia mulai melangkah menuju kamar tidurnya, melewati foto-foto keluarga yang terpajang rapi di dinding lorong, yang kini terasa seperti monumen kegagalan sebuah komitmen. Setiap langkahnya terasa sangat berat, namun tujuannya sudah sangat bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dia membuka laptop pribadinya dan mulai mengakses rekening bank rahasia yang selama ini dia simpan untuk keadaan darurat yang mungkin terjadi di masa depan yang tidak pasti. Dengan jemari yang lincah, dia memindahkan sejumlah dana penting ke akun yang tidak bisa dilacak oleh suaminya, memastikan bahwa dia dan Lulu memiliki cukup sumber daya untuk bertahan. Dia tahu betul bagaimana cara kerja sistem keuangan perusahaan Aris, karena dialah yang sebenarnya merancang struktur dasarnya saat perusahaan itu pertama kali didirikan. Tanpa campur tangan dinginnya, kerajaan bisnis suaminya hanyalah sebuah istana pasir yang sangat rapuh. Keesokan harinya, Anindira berpura-pura seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk Lulu dan mengantarkannya ke sekolah dengan senyum yang terlihat sangat tulus di wajah cantiknya yang berseri. Namun di balik rutinitas pagi yang tampak normal tersebut, dia sedang menunggu laporan dari seorang detektif swasta yang telah dia hubungi secara rahasia pagi-pagi sekali. Detektif itu bertugas untuk mengikuti setiap langkah Aris dan mengumpulkan bukti-bukti visual yang tidak terbantahkan mengenai perselingkuhannya dengan Maya, wanita yang selama ini menjadi duri dalam daging. Dia butuh senjata yang cukup kuat untuk menghancurkan pertahanan ego suaminya. Siang harinya, Anindira bertemu dengan pengacara terbaik di kota itu untuk berkonsultasi mengenai hak asuh anak dan pembagian harta gonogini yang akan sangat rumit nantinya. Dia menjelaskan situasinya dengan sangat tenang, tanpa sedikit pun nada emosi yang berlebihan, yang membuat pengacara senior tersebut merasa sangat kagum akan ketabahannya. Mereka mulai menyusun strategi hukum yang agresif untuk memastikan bahwa Aris tidak akan mendapatkan celah sedikit pun untuk melawan balik di persidangan. Anindira tidak menginginkan balas dendam yang kasar. Dia hanya menginginkan keadilan yang seadil-adilnya bagi dirinya dan juga bagi masa depan putrinya. Aris menelepon sore itu, mengatakan bahwa dia harus lembur di kantor dan mungkin akan pulang sangat larut malam. Sebuah alasan klasik yang sudah sangat basi. Anindira hanya menjawab dengan singkat dan dingin, memberikan kesan bahwa dia sangat sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga tidak terlalu mempedulikan ketidakhadiran suaminya. Di seberang telepon, Aris mungkin merasa aman karena istrinya tidak mengajukan banyak pertanyaan yang menyudutkan. Namun dia tidak menyadari bahwa jerat hukum sedang dipasang. Ketidakpedulian Anindira sebenarnya adalah tanda bahwa dia sudah tidak lagi menganggap Aris sebagai bagian penting dari hidupnya yang berharga. Saat malam tiba,
Anindira mulai mengepak barang-barang penting milik Lulu ke dalam beberapa koper besar yang dia simpan tersembunyi di dalam lemari pakaian yang jarang digunakan. Dia melakukan semuanya dengan sangat sunyi, agar tidak membangunkan putrinya yang sedang tertidur lelap dengan mimpi-mimpi indahnya yang masih sangat murni. Setiap helai pakaian dan mainan kesayangan Lulu dimasukkan dengan penuh kasih sayang. Sebagai persiapan untuk kehidupan baru yang akan mereka jalani berdua saja. Perasaan sedih sempat muncul sesaat. Namun segera digantikan oleh tekad yang membara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik tanpa adanya sebuah pengkhianatan. Dia kemudian duduk di meja riasnya, menatap pantulan dirinya di cermin besar yang menunjukkan seorang wanita yang kuat, namun memiliki luka batin yang sangat dalam. Anindira menyadari bahwa kecantikannya selama ini hanyalah pelengkap bagi status sosial Aris. Dan sekarang saatnya dia bersinar untuk dirinya sendiri tanpa bayang-bayang pria itu. Dia menghapus riasan wajahnya dengan perlahan, seolah-olah sedang menghapus semua kenangan buruk yang telah menumpuk selama 10 tahun terakhir dalam pernikahan mereka. Besok adalah hari di mana semuanya akan berubah secara drastis. Dan dia harus siap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin muncul ke permukaan. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka, dan langkah kaki Aris terdengar mendekat ke arah kamar utama mereka, dengan suara yang sedikit tidak stabil, karena pengaruh alkohol. Anindira segera merapikan diri dan berpura-pura sedang membaca buku di tempat tidur. Mencoba mempertahankan ketenangan wajahnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun pada suaminya. Aris masuk ke kamar dengan aroma parfum wanita lain yang masih menempel kuat di kemeja mahalnya. Sebuah penghinaan terang-terangan yang membuat perut Anindira mual. Pria itu mencoba mencium keningnya. Namun Anindira menghindar dengan alasan sedang merasa kurang enak badan di malam ini. Aris tertawa kecil, mengira istrinya hanya sedang kelelahan karena mengurus rumah tangga dan Lulu sepanjang hari. Lalu dia pun beranjak menuju kamar mandi tanpa rasa bersalah. Di bawah guyuran air pancuran, Aris mungkin merasa bahwa hidupnya sangatlah sempurna dengan memiliki istri yang penurut dan kekasih yang sangat menggairahkan di luar sana. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik dinding kamar mandi tersebut, istrinya sedang menghitung mundur waktu kehancurannya yang akan datang dengan sangat cepat. Ketidaktahuan Aris adalah sekutu terbaik bagi Anindira dalam menjalankan rencana besarnya yang sudah tersusun sangat rapi dan sangat sistematis. Malam itu Anindira tidak bisa memejamkan matanya sedikit pun. Pikirannya terus berputar, memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi esok hari saat dia melancarkan serangan pertamanya. Dia memikirkan bagaimana reaksi Aris saat menemukan rumah yang biasanya penuh dengan kehangatan berubah menjadi sangat sunyi dan dingin seperti kuburan yang tidak terurus. Ada sedikit rasa sesal karena harus menghancurkan gambaran keluarga ideal yang selama ini dia jaga dengan susah payah. Namun harga diri jauh lebih penting. Dia tahu bahwa tetap tinggal dalam kebohongan adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap nilai-nilai kejujuran. Menjelang fajar, Anindira bangun dan menyiapkan segala sesuatunya dengan ketelitian seorang profesional sejati yang tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun dalam tugasnya yang sangat berat. Dia menyiapkan dokumen-dokumen penting, paspor, dan bukti-bukti pengkhianatan Aris ke dalam sebuah map hitam yang tebal dan menyembunyikannya di dalam tas kerjanya yang elegan. Dia menatap matahari terbit dari balik jendela besar di ruang tamu, merasakan secercah harapan yang mulai muncul di ufuk timur yang sangat indah. Hari ini adalah hari kebebasannya. Hari di mana dia akan mengambil kembali kendali penuh atas takdirnya yang terbelenggu. Lulu terbangun dengan wajah ceria dan langsung memeluk ibunya dengan erat. Tidak menyadari bahwa hari ini adalah hari terakhir dia akan tinggal di rumah besar yang mewah ini. Anindira membalas pelukan itu dengan penuh kehangatan, berusaha menyembunyikan getaran di tangannya yang mencerminkan ketegangan batin yang dia rasakan sejak semalam suntuk tadi. Dia berbisik di telinga Lulu bahwa mereka akan pergi berlibur ke tempat yang sangat menyenangkan. Sebuah kebohongan putih untuk melindungi perasaan sensitif anak kecil itu. Di dalam hatinya, dia berjanji akan membangun istana baru yang jauh lebih kuat
dan lebih tulus untuk putri tercintanya. Sebelum berangkat, Anindira menyempatkan diri untuk menulis sebuah catatan singkat yang akan diletakkan di atas meja makan. Sebagai salam perpisahan terakhir untuk pria yang pernah dia cintai. Kata-katanya sangat singkat namun sangat tajam. Mengandung kebenaran yang akan menghantui pikiran Aris selama sisa hidupnya yang penuh dengan kesia-siaan dan penyesalan yang mendalam. Dia tidak perlu berteriak atau menangis histeris untuk menunjukkan rasa sakitnya. Karena keheningan dan kepergiannya adalah pesan yang jauh lebih kuat dari ribuan kata. Dengan langkah mantap, dia menggandeng tangan Lulu dan melangkah keluar rumah menuju masa depan yang penuh misteri. Mobil yang menjemput mereka sudah menunggu di depan gerbang tinggi rumah mereka. Siap untuk membawa mereka menjauh dari semua kenangan pahit yang selama ini tersimpan rapat. Anindira masuk ke dalam mobil tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk tidak lagi berhubungan dengan masa lalunya yang kelam bersama Aris. Sopir mobil tersebut adalah orang kepercayaan yang telah dia sewa secara khusus untuk memastikan keamanan mereka selama perjalanan menuju tempat persembunyian yang aman. Di dalam mobil yang melaju tenang, Anindira memejamkan matanya sejenak. Merasakan beban berat di pundaknya perlahan-lahan mulai terangkat oleh kelegaan. Anindira menatap keluar jendela apartemen barunya yang terletak jauh dari pusat kota yang bising dan penuh dengan kepalsuan yang selama ini dia jalani bersama Aris. Di tempat yang sederhana, namun aman ini, dia mulai menyusun kembali potongan-potongan hidupnya yang sempat hancur berkeping-keping akibat pengkhianatan suaminya yang sangat keji dan tidak berperasaan itu. Setiap langkah yang diambilnya sekarang haruslah diperhitungkan dengan matang agar tidak meninggalkan jejak yang bisa dilacak oleh jaringan kekuasaan Aris yang luas. Keheningan ruangan ini memberinya kejernihan pikiran luar biasa untuk mulai merancang serangan balik yang sangat mematikan bagi kerajaan bisnis suaminya nanti. Dia mengambil ponsel cadangannya yang baru saja dia beli secara tunai untuk menghindari pelacakan digital yang mungkin dilakukan oleh tim keamanan teknologi informasi di perusahaan Aris yang sangat canggih. Nama pertama yang dia hubungi adalah Baskara, seorang mantan rekan kerjanya yang kini menjadi pialang saham papan atas dengan reputasi yang sangat bersih di lantai bursa. Baskara adalah satu-satunya orang yang tahu betapa besarnya peran Anindira dalam membangun fondasi keuangan perusahaan Aris hingga mencapai puncak kesuksesan. Hubungan profesional mereka di masa lalu kini menjadi jembatan emas bagi Anindira untuk mulai memindahkan aset-aset strategisnya secara perlahan tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara itu di kantor pusat Aris Global Group, Aris sedang duduk di kursi kebesarannya dengan perasaan kemenangan yang sangat meluap-luap setelah berhasil menutup kesepakatan besar dengan investor asing. Di sampingnya duduk Maya, wanita muda, ambisius dan penuh tipu daya yang telah berhasil menjerat hati Aris dengan sanjungan palsu serta manipulasi emosional yang sangat licin. Maya tidak hanya menginginkan cinta Aris, melainkan dia mengincar posisi terhormat sebagai nyonya besar di kerajaan. Bisnis yang dibangun susah payah oleh Anindira selama bertahun-tahun. Aris yang sedang mabuk kekuasaan tidak menyadari bahwa wanita di sampingnya adalah parasit yang siap menghisap semua kekayaannya hingga kering tanpa sisa. Anindira memberikan instruksi yang sangat spesifik kepada Baskara mengenai penjualan beberapa lot saham rahasia yang dia miliki atas nama perusahaan cangkang di luar negeri yang aman. Transaksi ini dilakukan sangat rapi melalui beberapa lapisan perantara keuangan internasional untuk memastikan bahwa identitas aslinya tetap tersembunyi dari radar pemantauan otoritas pajak maupun mata-mata pribadi Aris. Uang hasil penjualan tersebut dialirkan ke dalam sebuah yayasan pendidikan yang dia dirikan khusus untuk menjamin masa depan Lulu, hingga ke jenjang perguruan tinggi yang paling prestisius. Dia tahu betul bahwa Aris akan mencoba membekukan semua asetnya jika pengadilan perceraian dimulai. Sehingga kecepatan adalah kunci utama kesuksesannya. Aris mulai merasa bahwa Anindira adalah sosok yang semakin membosankan dan tidak lagi memiliki daya tarik sebagai seorang pendamping hidup bagi pria sukses sekali berdirinya. Dia sering membandingkan ketenangan istrinya dengan gairah meledak-ledak yang ditunjukkan oleh Maya, tanpa menyadari bahwa ketenangan Anindira adalah tanda dari sebuah badai besar yang sedang menuju ke arahnya.
Kesombongan Aris membuatnya mengabaikan beberapa laporan keuangan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam arus kas pribadi keluarga yang biasanya dikelola sangat ketat oleh Anindira. Dia berpikir bahwa istrinya terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga dan merawat Lulu, sehingga tidak akan pernah memiliki keberanian untuk memeriksa pengeluaran pribadinya. Di apartemen baru, Lulu tampak mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih sederhana, namun penuh dengan kasih sayang tulus dari ibunya yang selalu ada untuknya. Anindira membacakan dongeng sebelum tidur dengan suara lembut, berusaha menyembunyikan rasa lelah luar biasa. Setelah seharian bekerja keras mengurus urusan hukum dan keuangan yang rumit, dia menatap wajah putrinya yang tertidur pulas dan merasakan tekadnya semakin menguat untuk memberikan dunia yang lebih baik bagi anak tersebut tanpa bayang-bayang kebohongan. Baginya, Lulu adalah sumber kekuatan utama yang membuatnya mampu bertahan menghadapi tekanan mental sangat berat akibat pengkhianatan suaminya yang tidak terduga. Setiap senyuman Lulu adalah pembalasan terbaik. Selain Baskara, Anindira mulai menghubungi beberapa jurnalis ekonomi senior yang selama ini memiliki hubungan baik dengannya karena integritasnya yang tinggi di masa lalu. Dia memberikan beberapa dokumen anonim yang berisi petunjuk tentang adanya manipulasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan Aris di bawah pengaruh ide-ide liar dari Maya. Langkah ini bukan sekadar untuk menghancurkan reputasi Aris, melainkan untuk memastikan bahwa ada pengawasan publik yang ketat saat kasus ini mulai meledak ke permukaan nantinya. Anindira tahu bahwa di dunia bisnis yang kejam ini, informasi adalah senjata yang jauh lebih kuat daripada pedang paling tajam sekalipun untuk menumbangkan raksasa yang sedang berdiri angkuh. Maya yang merasa sudah berada di atas angin, mulai mendesak Aris untuk segera menceraikan Anindira dan meresmikan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan mewah yang menjadi perbincangan kota. Dia terus membujuk Aris dengan berbagai alasan palsu tentang bagaimana Anindira hanya menjadi penghambat bagi kemajuan karier politik dan bisnis Aris yang sedang meroket tinggi. Aris yang sudah terbuai oleh kata-kata manis Maya mulai mempertimbangkan ide tersebut dengan serius, tanpa menyadari bahwa dia sedang berjalan menuju jurang kehancuran sangat dalam. Dia tidak tahu bahwa semua fasilitas mewah yang dia berikan kepada Maya berasal dari dana yang sudah lama dipantau dan dicatat oleh Anindira secara teliti. Hari-hari berlalu sangat cepat bagi Anindira yang menghabiskan sebagian besar waktunya di depan layar komputer, menganalisis pergerakan pasar dan memantau aktivitas ilegal Aris. Dia merasa seolah sedang bermain catur dengan lawan ceroboh, namun memiliki kekuatan fisik jauh lebih besar daripada dirinya yang tampak lemah. Namun, Anindira adalah seorang grandmaster dalam strategi keuangan yang tidak pernah membiarkan emosi pribadi mengganggu keputusan profesionalnya yang krusial bagi kelangsungan hidupnya. Dia memastikan bahwa setiap sen yang dia keluarkan memiliki tujuan strategis yang jelas untuk memperlemah posisi finansial Aris secara perlahan. Namun pasti sebelum serangan pamungkas dilakukan di saat yang paling tidak terduga sama sekali, Anindira berhasil melikuidasi beberapa aset properti yang terdaftar atas namanya sendiri. Hasil dari warisan orang tuanya yang selama ini disimpan sebagai cadangan masa depan keluarga. Uang tunai dalam jumlah besar kini tersimpan aman di beberapa rekening luar negeri yang tidak dapat disentuh oleh hukum domestik jika terjadi sengketa berkepanjangan nantinya. Keberhasilan ini memberinya rasa aman secara finansial, yang sekaligus memperkuat mentalnya untuk menghadapi konfrontasi langsung dengan Aris, yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. Dia tidak lagi merasa sebagai korban tidak berdaya, melainkan sebagai arsitek dari kebebasannya sendiri yang telah direncanakan dengan sangat matang dan penuh dengan perhitungan yang sangat akurat. Di sisi lain, perusahaan Aris mulai mengalami beberapa kendala operasional yang aneh. Mulai dari keterlambatan pasokan hingga masalah audit internal yang tiba-tiba menjadi sangat ketat. Aris yang biasanya menyerahkan urusan teknis ini kepada stafnya mulai merasa kewalahan karena dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang struktur keuangan kompleks tersebut. Dia seringkali meluapkan kemarahannya kepada para karyawan, yang justru membuat suasana kerja di kantor menjadi sangat beracun dan tidak kondusif bagi produktivitas perusahaan secara keseluruhan.
Aris tidak menyadari bahwa semua masalah ini adalah hasil sabotase administratif yang dilakukan oleh Anindira melalui koneksi lamanya yang masih setia kepadanya di dalam struktur internal perusahaan tersebut. Maya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika Aris mulai mengurangi jatah belanja mewahnya dengan alasan arus kas perusahaan sedang mengalami gangguan teknis sementara waktu. Dia yang semula memuja Aris sebagai sumber kekayaan tak terbatas mulai menunjukkan wajah aslinya yang penuh dengan ketidaksabaran serta kemarahan meluap-luap. Perselisihan kecil mulai sering terjadi di antara mereka berdua, yang justru semakin memperkeruh suasana hati Aris yang sudah sangat tertekan oleh masalah pekerjaan yang bertubi-tubi datang. Maya bukanlah pendukung yang baik di masa sulit, melainkan beban tambahan yang semakin mempercepat kejatuhan Aris ke dalam lubang kehancuran yang telah disiapkan oleh Anindira dengan sangat sabar. Anindira mengamati semua perkembangan ini dari kejauhan dengan senyum tipis penuh kepuasan batin, karena rencananya berjalan jauh lebih lancar daripada yang dia perkirakan sebelumnya. Dia terus menjalin komunikasi dengan para pemegang saham minoritas yang mulai merasa tidak puas dengan kepemimpinan Aris yang dianggap semakin arogan dan tidak profesional. Dengan kepiawaiannya bernegosiasi, Anindira berhasil meyakinkan mereka bahwa sudah saatnya melakukan perubahan besar di kursi kepemimpinan perusahaan demi menyelamatkan nilai investasi mereka yang berharga. Dukungan dari para pemegang saham ini menjadi kepingan terakhir dari teka-teki besar yang sedang dia susun untuk mengambil alih kendali penuh atas warisan bisnis yang menjadi milik masa depan Lulu. Anindira memastikan bahwa semua bukti perselingkuhan Aris telah tersusun secara kronologis dan didukung oleh dokumen foto serta video yang sangat jelas dan tidak terbantahkan. Dia menyimpan semua bukti tersebut di dalam sebuah brankas rahasia yang hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya sendiri. Sebagai senjata pamungkas saat persidangan dimulai, pengacaranya memberitahu bahwa dengan bukti sekuat ini, kemungkinan besar hak asuh penuh atas Lulu akan jatuh ke tangannya, tanpa banyak perlawanan berarti dari pihak Aris. Rasa lega mulai menyelimuti hatinya. Namun dia tetap waspada karena tahu bahwa Aris yang sedang terdesak bisa melakukan tindakan nekat yang sangat berbahaya bagi keselamatan dirinya dan juga putrinya. Malam itu, Anindira menatap bintang-bintang dari balkon apartemennya sambil memegang secangkir teh hangat yang memberikan ketenangan sesaat di tengah badai kehidupan yang sedang dia hadapi. Dia merenungkan betapa hidup bisa berubah sangat drastis hanya dalam hitungan minggu. Dari seorang istri setia menjadi seorang pejuang gigih demi keadilan. Ada rasa rindu pada masa lalu yang indah. Namun rasa tersebut segera terhapus oleh kenyataan pahit tentang pengkhianatan yang telah menghancurkan segalanya tanpa sisa yang berarti. Dia tahu bahwa jalan di depannya masih sangat panjang dan penuh tantangan. Namun dia sudah siap lahir, dan batin menghadapinya dengan kepala tegak serta hati yang sangat kuat sekarang. Keesokan paginya, dia mengadakan pertemuan rahasia dengan Baskara di sebuah kafe terpencil, untuk memfinalisasi langkah pemindahan dana terakhir ke rekening Yayasan Pendidikan milik Lulu. Baskara memberikan laporan bahwa semua transaksi berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti dari sistem keamanan bank yang biasanya sangat ketat memantau transaksi besar. Mereka mendiskusikan rencana untuk mulai memberikan tekanan pasar pada saham perusahaan Aris melalui pelepasan aset bertahap oleh investor yang telah dipengaruhi oleh Anindira. Rencana ini bertujuan menurunkan nilai valuasi perusahaan Aris, sehingga dia lebih mudah dipaksa menyerahkan kendali sahamnya saat negosiasi perceraian berlangsung di meja hijau nantinya, dengan syarat-syarat yang sangat menguntungkan. Bagi pihak Anindira, Aris yang mulai merasakan tekanan dari berbagai arah mencoba menghubungi Anindira berkali-kali. Namun semua panggilannya selalu dialihkan ke kotak suara yang dingin dan tidak memberikan jawaban. Dia mulai merasa sangat kesepian di rumah besar mereka yang kini terasa seperti penjara mewah tanpa kehadiran suara tawa Lulu dan kehangatan masakan Anindira. Kebanggaan yang selama ini dia agungkan mulai luntur, digantikan rasa cemas yang semakin mendalam tentang masa depan karier dan kehidupan pribadinya yang sedang hancur berantakan. Dia mencoba mencari penghiburan pada Maya. Namun wanita itu justru semakin menjauh serta bersikap dingin saat mengetahui bahwa Aris sedang menghadapi masalah keuangan serius bagi gaya hidup mewahnya. Anindira berdiri di depan cermin,
Mengenakan setelan bisnis hitam elegan yang memberikan kesan sebagai wanita kompeten dan tidak bisa diremehkan oleh siapapun di dunia ini. Dia tahu bahwa perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan dia telah mempersiapkan dirinya dengan sangat baik untuk menjadi pemenang dalam pertarungan hidup yang sangat melelahkan ini. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau belas kasihan terhadap pria yang menghancurkan janji suci pernikahan mereka demi kesenangan duniawi yang sangat fana dan sementara. Dengan langkah mantap dan penuh percaya diri, dia melangkah keluar dari apartemennya menuju kantor pengacara untuk menandatangani dokumen gugatan cerai yang akan mengubah sejarah hidupnya selamanya dengan sangat dramatis. Di tempat lain, Maya mulai secara diam-diam menghubungi beberapa pengusaha pesaing Aris, menawarkan informasi rahasia perusahaan sebagai imbalan posisi lebih aman di lingkungan mereka yang baru. Dia adalah tipe wanita yang tidak pernah mau tenggelam bersama kapal yang sedang bocor. Dan Aris hanyalah batu loncatan yang kini sudah mulai retak dan tidak berguna. Kesetiaan Maya hanyalah pada uang dan kemewahan. Dan ketika hal itu mulai terancam, dia tidak akan ragu sedikit pun untuk menusuk Aris dari belakang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pengkhianatan ganda yang sedang dihadapi Aris adalah karma yang bekerja sangat rapi, menghukumnya atas segala keangkuhan dan juga ketidaksetiaan yang dia lakukan selama ini kepada keluarganya. Anindira menyelesaikan hari itu dengan mengunjungi Lulu di sekolahnya. Melihat putri kecilnya bermain ceria bersama teman-temannya, tanpa beban pikiran sedikit pun tentang badai yang sedang melanda orang tuanya. Dia memeluk Lulu dengan sangat erat, merasakan aliran energi yang memberinya kekuatan ekstra untuk terus berjuang, hingga titik darah penghabisan demi masa depan yang lebih cerah bagi mereka. Besok adalah hari di mana dia akan mengirimkan berkas gugatan cerai tersebut secara resmi kepada Aris. Sebuah tindakan yang menjadi gong pembuka bagi keruntuhan dunia lama yang penuh kebohongan. Anindira tersenyum lembut, menyadari bahwa dia sudah tidak lagi takut pada apapun yang mungkin dihadapi di masa depan nanti. Malam pun tiba kembali, menyisakan Aris yang terduduk lemas di ruang kerjanya yang gelap gulita. Hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk melalui celah-celah jendela besar di hadapannya. Dia mulai merasakan firasat buruk bahwa sesuatu yang sangat besar dan menghancurkan sedang bergerak ke arahnya tanpa bisa dihentikan dengan kekuatan uangnya yang mulai menipis. Bayangan Anindira yang tenang dan setia di sisinya selama 10 tahun terakhir terus menghantui pikirannya, membuatnya tersadar betapa bodohnya dia telah menukar permata tak ternilai dengan kaca murahan. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Dan bagi Aris, waktu untuk memperbaiki segalanya sudah lama berlalu begitu saja, tanpa pernah dia hargai sedikit pun dengan penuh ketulusan hati. Lampu gantung kristal yang megah di aula utama Hotel Bintang 5 itu memancarkan kemilau yang hampir membutakan mata setiap tamu undangan yang hadir malam itu. Aris berdiri dengan angkuh di tengah kerumunan pengusaha papan atas. Sesekali tertawa keras sambil memamerkan jam tangan mewah barunya kepada kolega bisnisnya. Di sampingnya, Maya bergelayut manja dengan gaun terbuka sangat mencolok, seolah ingin menegaskan kepada seluruh dunia bahwa dialah ratu baru di samping sang raja bisnis itu. Mereka berdua merasa berada di puncak dunia tanpa menyadari badai besar sedang mengintai dari balik bayang-bayang yang sangat gelap. Pintu besar aula terbuka perlahan. Dan seketika itu juga suasana yang bising berubah menjadi keheningan yang sangat mencekam saat sosok wanita anggun melangkah masuk dengan tenang. Anindira muncul dengan mengenakan gaun malam hitam pekat hasil rancangan desainer ternama, yang melekat sempurna pada tubuhnya yang ramping dan memancarkan aura otoritas sangat kuat. Rambutnya disanggul rapi ke atas, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian, warisan keluarga yang sangat legendaris keindahannya. Kehadirannya yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya membuat Aris tersedak minumannya. Sementara Maya merasa terintimidasi oleh kecantikan alami yang jauh melampaui riasan wajahnya yang sangat tebal. Anindira melangkah dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi teratur di atas lantai marmer, menuju ke arah suaminya yang masih tampak sangat terkejut dan sedikit pucat. Dia memberikan senyuman yang sangat sopan namun terasa begitu dingin,
seolah-olah dia sedang menyapa seorang kenalan jauh, dan bukan pria yang telah berbagi ranjang selama 10 tahun. Aris mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya dengan memperkenalkan Maya sebagai asisten pribadinya yang sangat berbakat. Sebuah kebohongan yang transparan bagi siapapun yang melihatnya. Anindira hanya mengangguk pelan tanpa sedikit pun menunjukkan rasa cemburu atau kemarahan yang biasanya diharapkan oleh orang-orang. Maya yang merasa harga dirinya sedikit terusik mencoba untuk memprovokasi Anindira dengan membicarakan tentang proyek-proyek besar yang sedang dia kerjakan bersama Aris di kantor pusat perusahaan. Dia berbicara dengan nada yang sangat sombong. Sesekali menyentuh lengan Aris dengan cara yang sangat provokatif untuk memancing reaksi emosional dari istri sah di depannya. Namun, Anindira justru menanggapi setiap perkataan Maya dengan analisis tajam tentang kegagalan strategi pemasaran yang baru-baru ini dilakukan oleh perusahaan tersebut di pasar internasional. Maya terdiam 1000 bahasa karena dia sama sekali tidak memahami istilah teknis keuangan yang diucapkan oleh Anindira dengan sangat lancar. Aris merasa sangat tidak nyaman berada di antara dua wanita tersebut. Karena dia menyadari bahwa kecerdasan Anindira jauh melampaui kecantikan fisik yang dimiliki oleh kekasih gelapnya yang manja. Kolega bisnis yang ada di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Mengagumi ketenangan Anindira yang tetap terlihat sangat berkelas, meskipun suaminya secara terang-terangan membawa wanita lain ke acara resmi. Reputasi Aris sebagai pria berkeluarga yang harmonis mulai retak di mata publik. Dan dia bisa merasakan pandangan menghakimi dari beberapa investor senior. Anindira sengaja membiarkan situasi ini berkembang secara alami, agar Aris merasakan tekanan sosial sangat berat sebagai konsekuensi perbuatannya. Acara berlanjut ke sesi lelang amal untuk panti asuhan, di mana Aris ingin menunjukkan kemurahhatiannya dengan menawar sebuah lukisan abstrak dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Dia melakukan itu hanya untuk membuat Maya terkesan dan menunjukkan kepada Anindira bahwa dia memiliki kekuasaan finansial yang tidak terbatas untuk membelanjakan uang sesuka hatinya. Saat pembawa acara mengumumkan pemenang lelang, Aris berdiri dengan penuh kebanggaan. Namun raut wajahnya berubah menjadi sangat tegang ketika Anindira mendekatinya dan berbisik sangat pelan. Kata-kata yang diucapkan Anindira membuatnya merasa seolah-olah ada air es yang baru saja disiramkan ke seluruh tubuhnya yang berkeringat. Anindira memberitahu Aris bahwa dia telah mengetahui tentang penarikan dana besar-besaran dari rekening tabungan pendidikan Lulu yang selama ini dipersiapkan untuk masa depan putri mereka yang tercinta. Aris menggunakan dana suci tersebut untuk membeli apartemen mewah bagi Maya dan membiayai gaya hidup glamor wanita simpanannya yang tidak pernah merasa puas dengan harta. Rasa muak yang selama ini dipendam oleh Anindira kini mencapai puncaknya. Dan dia menatap Aris dengan pandangan yang penuh dengan kebencian serta penghinaan mendalam. Pengkhianatan terhadap komitmen pernikahan mungkin bisa dimaafkan. Tetapi mencuri masa depan anak kandung adalah dosa yang tidak ada ampunannya. Suara bising dari tepuk tangan tamu undangan terasa sangat jauh di telinga Aris. Karena fokusnya kini hanya tertuju pada ancaman tersirat yang terpancar dari mata Anindira. Dia mencoba untuk memberikan penjelasan yang masuk akal tentang perpindahan dana tersebut sebagai investasi bisnis yang menjanjikan. Namun, setiap kata yang keluar terdengar seperti sampah. Anindira tidak lagi ingin mendengarkan penjelasan apapun. Karena dia sudah memiliki semua bukti transaksi perbankan yang menunjukkan aliran dana ilegal tersebut ke rekening pribadi Maya. Dia menyadari bahwa Aris sudah kehilangan hati nuraninya sebagai seorang ayah dan hanya mementingkan kepuasan nafsu pribadi yang sangat rendah. Maya yang tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh pasangan suami istri tersebut mencoba untuk ikut campur dengan memberikan komentar yang sangat merendahkan tentang perhiasan Anindira. Dia mengatakan bahwa kalung berlian yang dikenakan Anindira terlihat sangat kuno dan tidak sesuai dengan tren mode masa kini yang lebih menyukai desain minimalis. Anindira hanya tersenyum tipis dan memberitahu Maya bahwa nilai sejarah dan keaslian sebuah permata jauh lebih berharga daripada barang mewah yang dibeli dari hasil menipu orang lain. Sindiran tajam tersebut membuat wajah Maya memerah karena malu. Apalagi beberapa tamu undangan di sekitar mereka mulai tertawa kecil mendengar jawaban tersebut.
Anindira memutuskan untuk segera meninggalkan acara tersebut karena dia sudah mendapatkan semua informasi dan reaksi yang dia butuhkan untuk mempercepat rencana pelariannya yang sangat berani. Dia tidak perlu menunggu hingga acara berakhir untuk menunjukkan kemenangannya secara moral di hadapan semua orang yang hadir di ruangan mewah yang penuh kepalsuan itu. Sebelum pergi, dia sempat menyapa beberapa dewan komisaris perusahaan Aris dan memberikan isyarat bahwa akan ada kejutan besar yang akan memengaruhi nilai saham mereka besok pagi. Langkah kaki Anindira yang menjauh dari aula tersebut terasa sangat ringan. Seolah-olah dia baru saja melepaskan sebuah beban besar yang selama ini merantai jiwanya. Setelah kepergian Anindira, Aris tidak bisa lagi berkonsentrasi pada acara tersebut dan terus memikirkan bagaimana istrinya bisa mengetahui tentang rekening rahasia yang dia sembunyikan dengan sangat rapi. Dia mulai merasakan ketakutan yang sangat mendalam bahwa Anindira bukan lagi wanita penurut yang bisa dia kendalikan dengan mudah, seperti beberapa tahun yang lalu. Rasa panik mulai menyelimuti pikirannya. Dan dia segera menarik tangan Maya untuk keluar dari aula hotel tanpa mempedulikan pandangan heran dari para tamu lainnya. Di dalam mobil, dia membentak Maya yang terus mengeluh tentang sikap Anindira. Sebuah pertanda bahwa keretakan dalam hubungan gelap. Mereka mulai muncul ke permukaan dengan sangat jelas. Anindira kembali ke apartemen rahasianya dengan perasaan yang sangat campur aduk antara amarah yang membara dan kelegaan yang luar biasa karena telah menunjukkan kekuatannya. Dia segera membuka laptopnya dan menghubungi pengacaranya untuk menambahkan poin tentang penyalahgunaan dana pendidikan anak ke dalam berkas gugatan cerai yang sedang disusun dengan teliti. Dia tidak akan membiarkan Aris menyisakan 1 sen pun dari harta yang seharusnya menjadi hak Lulu di masa depan nanti, agar putrinya tetap bisa hidup layak. Keputusan ini sangat krusial karena dia tahu bahwa Aris akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekayaannya yang diperoleh dengan cara yang sangat tidak jujur. Suara napas teratur Lulu dari kamar sebelah memberikan ketenangan batin bagi Anindira yang baru saja melewati sebuah malam yang penuh dengan drama dan ketegangan emosional. Dia melangkah perlahan menuju kamar putrinya, mencium kening anak itu dengan penuh rasa sayang yang mendalam, dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja mulai saat ini. Kecintaan seorang ibu menjadi bahan bakar utama bagi Anindira untuk tidak pernah menyerah. Meskipun dia harus menghadapi badai hukum yang sangat besar di depan mata. Dia tahu bahwa masa depan Lulu sepenuhnya berada di pundaknya. Dan dia siap memikul tanggung jawab tersebut dengan segala konsekuensi yang mungkin terjadi dalam hidupnya yang baru. Sepanjang malam, Anindira menganalisis laporan keuangan perusahaan Aris yang berhasil dia akses melalui celah keamanan yang sengaja dia buat beberapa bulan yang lalu sebagai tindakan pencegahan. Dia menemukan bahwa Aris telah menjaminkan beberapa aset utama perusahaan untuk mendapatkan pinjaman pribadi yang sangat besar demi membiayai gaya hidup mewah bersama Maya di luar negeri. Informasi ini adalah peluru yang sangat mematikan bagi Aris. Karena jika Dewan Komisaris mengetahuinya, mereka pasti akan segera memecatnya dari posisi direktur utama tanpa kompromi. Anindira menyimpan semua data tersebut ke dalam cakram keras eksternal yang terenkripsi sangat kuat agar tidak bisa dicuri oleh siapapun yang berniat jahat. Di tempat lain, Maya mulai merasa cemas karena Aris tidak lagi bersikap royal seperti biasanya dan mulai sering mengeluh tentang masalah keuangan yang sedang dihadapi secara tiba-tiba. Kesetiaan Maya yang selama ini didasarkan pada tumpukan uang mulai goyah. Dan dia mulai berpikir untuk mencari perlindungan dari pengusaha lain yang lebih stabil. Dia adalah seorang oportunis sejati yang tidak memiliki perasaan cinta tulus sedikitpun kepada Aris, melainkan hanya mencintai fasilitas mewah yang diberikan oleh pria kaya tersebut. Pengkhianatan Maya terhadap Aris hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan ini akan menjadi pukulan terakhir yang sangat telak bagi mental Aris yang sudah mulai hancur. Anindira mulai menghubungi beberapa vendor besar yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan Aris, memberitahu mereka secara halus tentang ketidakstabilan manajemen yang sedang terjadi di tingkat atas. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan efek domino yang akan merusak kredibilitas bisnis Aris di mata para mitra strategis yang selama ini menjadi tulang punggung usahanya. Dia melakukan semuanya dengan sangat elegan tanpa harus mengotori tangannya dengan tindakan kriminal.
karena dia lebih memilih menggunakan kecerdasan intelektual dalam menghancurkan lawan bicaranya. Kekuatan jaringan yang dimiliki Anindira ternyata jauh lebih luas dari yang pernah dibayangkan oleh Aris selama masa pernikahan mereka yang terlihat sangat harmonis di permukaan. Pengacara Anindira mengonfirmasi bahwa semua dokumen gugatan sudah siap untuk diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri besok pagi tepat saat jam operasional kantor dimulai resmi. Mereka juga sudah menyiapkan permohonan sita jaminan atas beberapa aset properti yang diduga akan dialihkan kepemilikannya oleh Aris kepada pihak ketiga dalam waktu dekat ini. Anindira merasa bahwa dia sudah berada di jalur yang benar untuk mendapatkan keadilan yang selama ini dirampas oleh keegoisan suaminya yang sangat keterlaluan itu. Keberaniannya untuk bangkit dari keterpurukan adalah inspirasi bagi dirinya sendiri untuk terus melangkah maju menuju kehidupan yang lebih bermartabat dan penuh dengan kejujuran hakiki yang sangat murni. Malam itu Aris mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan tentang kejatuhan kerajaan bisnisnya dan bagaimana dia ditinggalkan sendirian di tengah jalanan yang sangat gelap dan sunyi. Dia terbangun dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Menyadari bahwa bayangan Anindira yang muncul di acara pesta tadi adalah sebuah peringatan nyata tentang kehancuran hidupnya. Dia mencoba menelepon Anindira sekali lagi. Namun nomornya tetap tidak aktif. Meninggalkan dia dalam ketidakpastian yang sangat menyiksa jiwa dan juga pikirannya yang sedang kacau. Kesombongan yang selama ini dia banggakan kini berubah menjadi rasa takut yang sangat mendalam terhadap sosok wanita yang selama ini dia anggap sangat lemah. Anindira berdiri di balkon apartemennya saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Membawa harapan baru bagi hari yang sangat bersejarah bagi perjuangan hidupnya yang sangat berat. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar masuk ke dalam paru-paru, dan memberinya kejernihan pikiran untuk menghadapi konfrontasi hukum yang akan segera dimulai. Tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa keputusannya untuk meninggalkan Aris adalah langkah terbaik demi kebahagiaan dirinya dan juga putri tercintanya. Hari ini adalah hari di mana dia akan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari ikatan pernikahan yang sudah ternoda oleh pengkhianatan yang sangat menyakitkan serta menghancurkan jiwa. Tujuan akhir Anindira bukan hanya sekadar mendapatkan harta atau hak asuh anak, melainkan untuk memberikan pelajaran berharga kepada Aris bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Dia ingin suaminya merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya yang paling berharga hanya karena sebuah kebodohan sesaat yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa rasa bersalah. Keadilan harus ditegakkan dengan cara yang paling terhormat. Dan Anindira yakin bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, meskipun harus melewati rintangan yang sangat sulit. Dengan semangat yang berkobar di dalam dadanya, dia bersiap untuk melangkah menuju pengadilan, dan mengakhiri semua penderitaan ini dengan sebuah kemenangan yang sangat gemilang di masa depan. Lulu terbangun dan tersenyum melihat ibunya sudah siap dengan pakaian kerjanya yang sangat rapi, memberikan pelukan hangat yang menjadi penyemangat utama bagi Anindira di pagi yang cerah. Mereka berdua sarapan dengan tenang tanpa gangguan dari Aris yang biasanya selalu mengeluh tentang banyak hal kecil yang tidak penting di meja makan setiap pagi. Suasana di apartemen tersebut terasa sangat damai dan penuh dengan energi positif yang sudah lama hilang dari kehidupan mereka di rumah besar yang mewah itu. Anindira merasa sangat bersyukur karena memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan sulit ini demi kebaikan bersama dan masa depan yang jauh lebih cerah serta penuh dengan kejujuran. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama yang kini terasa sangat asing bagi Anindira yang sedang bersiap untuk pergi selamanya. Dia menatap sekeliling ruangan yang penuh dengan barang-barang mewah hasil kerja kerasnya selama 10 tahun. Namun kini semua itu tidak lagi memiliki arti apapun di matanya. Aris sedang berada di Singapura bersama Maya, menikmati liburan mewah yang dibiayai dari uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan putri mereka yang masih sangat kecil dan polos. Anindira menarik napas panjang, menguatkan hatinya yang sempat goyah sesaat oleh kenangan manis masa lalu yang kini telah sirna sepenuhnya. Lulu berdiri di ambang pintu dengan boneka, beruang kesayangannya, menatap ibunya dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu tentang perjalanan mendadak yang akan mereka lakukan pagi ini. Anindira menghampiri putrinya,
berlutut untuk menyamakan tinggi badan mereka. Lalu memberikan senyuman paling hangat yang bisa dia berikan untuk menenangkan kegelisahan batin anak tersebut yang sangat peka. Dia membisikkan kata-kata penyemangat bahwa petualangan besar sedang menunggu mereka di luar sana. Jauh dari bayang-bayang rumah besar yang kini terasa sangat mencekam dan penuh dengan aura kebohongan. Lulu mengangguk pelan, mempercayai ibunya sepenuhnya sebagai pelindung tunggal dalam hidupnya yang mulai berubah secara drastis hari ini. Truk pindahan yang sudah dipesan secara rahasia telah menunggu di pintu belakang rumah. Dioperasikan oleh tenaga profesional yang sudah diberikan instruksi ketat untuk bekerja dalam kesunyian yang total. Anindira hanya membawa barang-barang yang benar-benar menjadi miliknya secara hukum, serta koleksi buku dan dokumen penting yang akan menjadi senjata utamanya dalam membangun kembali karier yang sempat terhenti. Dia meninggalkan semua perhiasan mewah pemberian Aris di atas meja rias, seolah ingin memutuskan semua ikatan materialistik yang selama ini mengikatnya dalam sangkar emas yang sangat menyiksa. Setiap langkah yang diambilnya di atas lantai marmer, rumah itu terasa seperti sebuah pernyataan kemerdekaan yang sangat berani. Sebelum melangkah keluar untuk terakhir kalinya, Anindira menuju ruang kerja pribadi Aris yang tertata sangat rapi, namun penuh dengan rahasia gelap yang telah dia bongkar satu persatu. Dia meletakkan sebuah map hitam tebal tepat di tengah meja kerja jati yang megah. Posisi yang sangat strategis sehingga tidak mungkin terlewatkan oleh Aris saat dia kembali nanti. Di dalam map tersebut terdapat surat gugatan cerai resmi dan lampiran bukti kejahatan keuangan yang dilakukan Aris untuk memuaskan keserakahan Maya yang tidak terbatas. Anindira menatap map itu dengan pandangan dingin, menyadari bahwa ini adalah awal dari keruntuhan total bagi pria yang telah mengkhianati kepercayaan tulusnya. Perjalanan meninggalkan kompleks perumahan elit itu dilakukan dengan perasaan lega yang sangat luar biasa. Seolah-olah sebuah beban berat yang menekan pundaknya selama bertahun-tahun tiba-tiba terangkat begitu saja. Anindira menatap wajah Lulu yang duduk di sampingnya, melihat binar harapan di mata putrinya yang mencerminkan masa depan yang jauh lebih cerah dan penuh dengan kejujuran. Dia tahu bahwa tantangan besar sudah menunggu di depan sana. Namun keyakinannya pada kemampuan diri sendiri jauh lebih kuat daripada rasa takut akan ketidakpastian hidup. Mereka menuju ke sebuah lokasi yang tidak akan pernah bisa dilacak oleh Aris. Sebuah awal baru yang telah dirancang dengan sangat matang. 3 hari kemudian, Aris kembali dari Singapura dengan suasana hati yang sangat ceria, karena baru saja memberikan hadiah apartemen mewah lainnya untuk Maya sebagai tanda cinta palsunya. Dia melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah angkuh, berharap akan disambut oleh masakan hangat Anindira dan pelukan ceria dari Lulu, seperti biasanya dia dapatkan setiap pulang kerja. Namun, keheningan yang menyambutnya terasa sangat aneh dan menekan. Seolah-olah seluruh kehidupan di dalam rumah besar itu telah ditarik keluar secara paksa oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dia memanggil nama istrinya berkali-kali, namun hanya gemas suaranya sendiri yang kembali memantul dari dinding-dinding rumah yang hampa. Aris mulai merasa panik dan berlari menuju kamar tidur mereka. Menemukan lemari pakaian Anindira sudah kosong melompong, tanpa menyisakan satu helai kain pun yang tertinggal di sana. Dia kemudian melihat kotak-kotak perhiasan yang terbuka di atas meja rias, berisi semua berlian dan emas yang pernah dia berikan sebagai kompensasi atas rasa bersalahnya selama ini. Rasa dingin mulai menjalar di punggungnya saat dia menyadari bahwa Anindira telah benar-benar pergi dan membawa Lulu bersamanya tanpa memberikan peringatan atau tanda-tanda sebelumnya. Kesombongan Aris mulai goyah, digantikan oleh rasa kehilangan yang sangat mendalam dan kebingungan yang belum pernah dia rasakan sepanjang hidupnya yang sukses. Dia segera menuju ruang kerjanya, berharap menemukan sebuah petunjuk atau pesan yang menjelaskan kemana perginya istri dan anak kesayangannya yang selama ini dia anggap sebagai pajangan rumah. Di sana, matanya langsung tertuju pada map hitam yang diletakkan Anindira dengan sangat rapi di atas meja. Kerjanya yang biasanya sangat dia banggakan itu, dengan tangan yang sedikit bergetar karena emosi yang tidak menentu. Aris membuka map tersebut dan mulai membaca lembaran demi lembaran dokumen yang ada di dalamnya.
Wajahnya perlahan berubah menjadi pucat pasi ketika dia menyadari bahwa istrinya telah mengetahui semua rahasia gelapnya yang dia simpan dengan sangat teliti. Isi map itu bukan hanya sekadar surat cerai, melainkan sebuah analisis mendalam tentang penggelapan dana perusahaan yang dia lakukan untuk membiayai gaya hidup mewah Maya di luar negeri. Anindira telah mencatat setiap transaksi ilegal, lengkap dengan tanggal, nomor rekening tujuan, dan bukti transfer yang sangat akurat serta tidak terbantahkan oleh hukum manapun. Aris merasa seolah-olah dunianya baru saja meledak. Karena dokumen ini cukup untuk menghancurkan karier bisnisnya dan menjebloskannya ke dalam penjara untuk waktu yang sangat lama. Dia baru menyadari bahwa selama ini dia telah meremehkan kecerdasan wanita yang dia anggap hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Rasa takut yang sangat besar mulai menyelimuti pikiran Aris. Karena dia tahu betul bahwa Anindira adalah seorang ahli strategi keuangan yang tidak pernah melakukan langkah tanpa perhitungan. Jika dokumen ini sampai ke tangan Dewan Komisaris atau otoritas berwenang, maka seluruh kerajaan bisnis yang dia bangun selama 10 tahun akan runtuh dalam sekejap mata. Dia mencoba menelepon nomor ponsel Anindira. Namun hanya suara operator yang memberitahu bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Aris melempar ponselnya ke lantai dengan penuh amarah. Merasa sangat frustrasi karena telah kehilangan kendali atas situasi yang biasanya dia kuasai dengan sangat mudah. Sementara itu, Maya menelepon Aris untuk meminta tambahan dana belanja karena dia ingin membeli tas bermerek edisi terbatas yang baru saja diluncurkan di butik ternama kota itu. Suara manja Maya yang biasanya terdengar sangat merdu kini justru terdengar seperti suara gagak yang sangat mengganggu di telinga Aris yang sedang dilanda masalah besar. Aris membentak Maya dengan kasar melalui telepon, memerintahkannya untuk tidak mengganggunya sementara waktu, karena dia sedang menghadapi situasi darurat yang sangat mendesak dalam urusan pribadinya. Maya yang terkejut dengan perubahan sikap Aris mulai merasa bahwa posisinya sebagai kekasih kesayangan sedang terancam oleh badai yang tidak dia pahami sama sekali. Anindira di tempat persembunyiannya sedang menikmati waktu berkualitas bersama Lulu, mengajarkan putrinya tentang pentingnya kemandirian dan keberanian dalam menghadapi setiap ujian hidup yang datang menerpa tanpa permintaan. Dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri karena telah berhasil mengambil langkah besar ini tanpa harus mengorbankan harga dirinya sebagai seorang wanita yang memiliki martabat. Berita tentang kepergiannya mulai menjadi perbincangan di kalangan elit bisnis. Namun Anindira tetap tenang karena dia sudah menyiapkan lapisan perlindungan hukum yang sangat kuat untuk dirinya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan apapun yang akan dilakukan oleh Aris untuk mencoba membujuknya kembali ke rumah besar itu. Aris mencoba menghubungi teman-teman dekat Anindira dan keluarganya. Namun semua orang seolah-olah telah sepakat untuk tutup mulut dan memberikan jawaban yang sama bahwa mereka tidak tahu. Dia mulai merasa sangat terkucilkan di dalam dunianya sendiri. Menyadari bahwa selama ini Anindiralah yang sebenarnya menjaga hubungan sosial dan reputasi baik keluarganya di mata publik. Tanpa kehadiran Anindira di sisinya, Aris hanyalah seorang pengusaha yang kasar dan tidak memiliki etika bisnis yang dihormati oleh rekan-rekan sejawatnya di industri. Penyesalan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Namun ego yang besar masih menahannya untuk mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Dia kembali membaca detail dokumen keuangan yang ditinggalkan Anindira. Dan kali ini dia menemukan sebuah catatan kecil di halaman terakhir yang ditulis dengan tinta biru. Catatan itu berbunyi bahwa Anindira telah memberikan salinan dokumen tersebut kepada seorang pengacara terpercaya yang akan segera merilisnya jika Aris mencoba untuk melawan atau mempersulit proses perceraian. Aris terduduk lemas di kursinya, menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan lawan yang jauh lebih cerdas dan lebih kuat daripada dirinya sendiri dalam hal strategi. Ancaman tersebut bukan sekadar gertakan, karena dia tahu Anindira selalu menepati setiap kata yang pernah dia ucapkan dalam situasi yang sangat serius. Keesokan harinya, Aris pergi ke kantor dengan wajah yang sangat kuyu dan mata yang sembab karena tidak bisa tidur semalaman memikirkan nasib masa depan dan kehancuran keluarganya. Di kantor, dia merasa semua orang menatapnya dengan pandangan yang berbeda.
Seolah-olah mereka sudah mengetahui tentang drama rumah tangga yang sedang melanda sang direktur utama yang angkuh itu. Maya mencoba masuk ke ruangannya untuk meminta maaf atas pembicaraan telepon semalam. Namun Aris mengusirnya dengan sangat kasar di depan sekretarisnya sendiri yang merasa sangat terkejut. Reputasi Aris sebagai pemimpin yang tenang dan berwibawa kini telah hancur berantakan. Digantikan oleh citra pria yang emosional dan tidak stabil. Anindira mulai mengaktifkan kembali jaringan bisnisnya di luar negeri. Menghubungi beberapa investor yang selama ini menghargai keahliannya dalam mengelola portofolio keuangan yang sangat rumit dan penuh risiko. Dia mendapatkan respons yang sangat positif. Karena banyak perusahaan besar yang sebenarnya sudah lama ingin merekrutnya kembali, setelah dia memutuskan untuk berhenti bekerja demi mengurus rumah tangga. Bakatnya yang luar biasa tidak pernah luntur dimakan waktu. Dan kini dia memiliki motivasi yang jauh lebih besar untuk membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa bayang-bayang Aris. Masa depannya sebagai seorang profesional mandiri mulai terbuka lebar kembali dengan banyak peluang emas yang sangat menjanjikan kesuksesan. Lulu mulai masuk ke sekolah barunya yang memiliki lingkungan sangat suportif bagi perkembangan mental anak-anak yang sedang mengalami masa transisi sulit dalam kehidupan keluarga mereka yang sedang bergejolak. Anindira memastikan bahwa Lulu mendapatkan pendampingan psikologis yang tepat, agar anak itu tidak merasa trauma akibat perceraian orang tuanya yang akan segera menjadi konsumsi publik yang sangat luas. Dia mengantar dan menjemput Lulu setiap hari. Memberikan rasa aman yang selama ini mungkin kurang dirasakan oleh anak tersebut karena kesibukan Aris yang tidak jelas. Hubungan antara ibu dan anak ini menjadi semakin erat dan penuh dengan kasih sayang tulus yang memberikan kekuatan tambahan bagi mereka. Aris mencoba mencari cara untuk memanipulasi bukti-bukti keuangan yang dimiliki Anindira dengan menyewa tim ahli teknologi informasi untuk meretas basis data yang mungkin disimpan oleh istrinya secara daring. Namun, semua usahanya sia-sia karena Anindira telah menggunakan sistem enkripsi tingkat militer yang tidak mungkin bisa ditembus oleh peretas amatir, sekalipun yang disewa oleh Aris. Rasa frustrasi Aris semakin memuncak ketika dia menerima panggilan telepon dari pengacara Anindira yang meminta pertemuan resmi untuk membahas detail teknis perceraian dan pembagian aset. Dia merasa terjebak dalam sebuah labirin yang dia buat sendiri, di mana setiap jalan keluar yang dia coba justru membawanya kembali pada kenyataan pahit. Malam harinya, Aris duduk sendirian di ruang tamu rumah besarnya yang megah, namun terasa sangat sunyi seperti kuburan yang tidak pernah dikunjungi oleh satupun pelayat yang merasa berduka. Dia menatap foto keluarga mereka yang masih tergantung di dinding, di mana mereka semua tampak sangat bahagia dan harmonis. Sebelum keserakahan dan pengkhianatan menghancurkan segalanya tanpa sisa sedikit pun. Aris mulai menangis terseduh-seduh. Sebuah pemandangan yang sangat langka bagi pria sekuat dia. Karena dia akhirnya menyadari bahwa semua harta dunia ini tidak ada artinya tanpa kehadiran orang tercinta. Namun, pintu maaf sudah tertutup rapat oleh Anindira, yang kini sudah melangkah sangat jauh menuju kehidupan yang baru. Anindira melihat dari kejauhan bagaimana dunia Aris mulai perlahan-lahan runtuh. Dan dia merasa bahwa keadilan memang sedang bekerja dengan caranya yang sangat unik dan terkadang sangat menyakitkan bagi pelaku kesalahan. Dia tidak merasa senang atas penderitaan Aris. Namun dia merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap, dan dia tidak lagi harus hidup dalam kepura-puraan yang sangat melelahkan jiwa. Fokusnya kini hanyalah pada pembangunan masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan Lulu, serta membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati bisa bangkit kembali menjadi lebih kuat. Dengan hati yang tenang, dia bersiap menghadapi sidang perceraian pertamanya yang akan segera digelar di pengadilan dalam waktu dekat. Berkas beracun yang dia tinggalkan untuk Aris bukan hanya sekadar alat untuk mendapatkan hak asuh anak, melainkan juga sebuah cara untuk memberikan pelajaran moral tentang integritas dan juga tentang kejujuran. Anindira ingin memastikan bahwa Aris tidak akan pernah bisa melakukan hal yang sama kepada wanita lain di masa depan setelah dia merasakan akibat dari perbuatannya sendiri yang sangat rendah. Dia adalah seorang pejuang yang tidak menggunakan kekerasan fisik, melainkan menggunakan kekuatan pikiran dan hukum untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri dan anaknya.
Setiap detail rencana yang dia susun adalah cerminan dari kecerdasan luar biasa yang selama ini dia sembunyikan demi menghormati suaminya. Kehampaan yang menyelimuti rumah mewah itu, seolah-olah menjadi hantu yang terus mengejar Aris di setiap sudut ruangan yang kini terasa begitu dingin dan tidak bernyawa. Dia mondar-mandir di ruang tamu yang luas, menatap dinding-dinding kosong yang biasanya dihiasi oleh tawa ceria Lulu dan kehadiran Anindira yang selalu menenangkannya setiap saat. Rasa marah yang membara di dalam dadanya mulai bercampur dengan ketakutan yang tidak bisa dia jelaskan secara rasional. Sebuah firasat buruk bahwa dunianya yang megah sedang berada di ambang kehancuran. Dia merasa dikhianati oleh wanita yang selama ini dia anggap tidak memiliki keberanian untuk melawannya. Aris mencoba menghubungi nomor Anindira berkali-kali dengan jari yang gemetar karena emosi yang meluap. Namun hanya suara mesin penjawab otomatis yang terus memberikan jawaban yang sama tanpa henti. Kepalanya terasa sangat berat seperti dihantam oleh palu godam besar ketika dia menyadari bahwa semua akses komunikasinya telah diblokir secara sistematis oleh istrinya yang sangat cerdik. Dia berteriak frustrasi, melempar vas bunga kristal mahal ke arah dinding hingga hancur berkeping-keping. Mencerminkan keadaan mentalnya yang saat ini sedang hancur lebur tanpa ada harapan untuk diperbaiki. Kesombongan yang selama ini dia agungkan kini perlahan mulai terkikis oleh kenyataan pahit yang sangat menyakitkan. Pagi harinya, Aris dipaksa untuk menghadapi kenyataan yang jauh lebih buruk di kantor pusat perusahaannya yang biasanya menjadi simbol kekuasaan dan kejayaan pribadinya selama ini. Sekretarisnya masuk dengan wajah yang sangat pucat, membawa setumpuk dokumen pemberitahuan dari beberapa bank besar yang menyatakan pembekuan sementara atas rekening operasional perusahaan mereka. Investor-investor utama yang selama ini menjadi pendukung setia mulai menarik modal mereka secara mendadak, setelah menerima bocoran informasi mengenai ketidakberesan manajemen keuangan internal yang sangat fatal. Aris merasa terjepit di antara tuntutan hukum yang mulai bermunculan dan tekanan publik yang semakin meningkat secara sangat drastis setiap jamnya. Maya datang ke kantor Aris dengan wajah yang penuh dengan kemarahan karena kartu kredit tambahannya baru saja ditolak saat dia sedang berbelanja di butik barang mewah. Dia tidak peduli dengan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Aris, melainkan hanya memikirkan bagaimana caranya mempertahankan gaya hidup glamor yang selama ini dia menikmati secara cuma-cuma. Aris menatap wanita di depannya dengan pandangan yang sangat hampa, menyadari bahwa Maya hanyalah parasit yang akan segera pergi ketika inangnya tidak lagi memiliki sumber daya. Perdebatan sengit terjadi di ruang kerja Aris, menghancurkan sisa-sisa kemesraan palsu yang selama ini mereka bangun di atas tumpukan kebohongan. Anindira mengamati jatuhnya nilai saham Aris Global Group melalui layar monitor di kantor pengacaranya dengan ekspresi wajah yang tetap tenang dan sangat berwibawa seperti biasanya. Dia tahu bahwa ini adalah hasil dari benih kehancuran yang ditanam oleh Aris sendiri melalui keserakahan dan juga ketidaksetiaan yang sangat melukai perasaan banyak pihak terkait. Pengacaranya memberitahu bahwa pihak kepolisian mulai menyelidiki laporan mengenai dugaan manipulasi pajak yang terdapat di dalam map hitam yang ditinggalkan oleh Anindira di meja kerja Aris. Keadilan mulai menunjukkan taringnya, menyeret pelaku kejahatan keuangan tersebut ke dalam jurang penyesalan yang sangat mendalam dan tidak ada jalan kembalinya lagi. Aris mencoba untuk memberikan suap kepada beberapa pejabat tinggi untuk menghentikan penyelidikan terhadap perusahaannya. Namun usahanya justru menjadi senjata makan tuan yang semakin memperberat posisinya. Integritas sistem hukum yang mulai diperketat membuat celah-celah korupsi yang biasanya dia gunakan kini tertutup rapat oleh pengawasan publik yang sangat tajam dan kritis. Dia menyadari bahwa Anindira telah memperhitungkan segalanya, termasuk kemungkinan Aris melakukan tindakan ilegal untuk menutupi kesalahannya yang lama dengan melakukan kesalahan baru yang lebih fatal. Aris kini berdiri sendirian di tengah badai besar, tanpa ada satupun teman atau kolega bisnis yang bersedia membantu atau memberikan perlindungan moral. Keadaan di rumah semakin memburuk ketika petugas pengadilan datang untuk memasang papan penyitaan atas beberapa aset properti yang selama ini dianggap Aris sebagai miliknya yang sangat abadi. Tetangga di lingkungan elit tersebut mulai berbisik-bisik, membicarakan kejatuhan mendadak sang Taipan yang selama ini
selalu memamerkan kekayaannya dengan cara yang sangat angkuh dan sombong. Aris merasa sangat malu dan terhina, terutama ketika dia mengingat kembali bagaimana dia sering merendahkan Anindira sebagai wanita yang hanya beruntung bisa menikah dengan pria sukses sepertinya. Penyesalan mulai menggerogoti jiwanya yang gelap. Namun rasa ego yang masih tersisa membuatnya tetap berusaha untuk mencari cara membalas dendam. Maya yang menyadari bahwa Aris sudah tidak lagi memiliki masa depan yang cerah mulai secara terang-terangan mencari perlindungan dari saingan bisnis Aris yang bernama Hendra. Dia memberikan semua rahasia pribadi Aris kepada Hendra sebagai imbalan untuk mendapatkan posisi yang nyaman di lingkaran kekuasaan baru yang lebih stabil dan menguntungkan. Aris yang mengetahui pengkhianatan Maya merasa sangat hancur, karena dia telah mengorbankan istri dan anaknya yang tulus hanya untuk wanita yang sangat licik ini. Dunia seolah sedang menertawakan kebodohan Aris yang telah menukar permata asli dengan potongan kaca pecah, yang justru melukai tangannya sendiri hingga berdarah sangat banyak. Anindira membawa Lulu pergi ke sebuah taman bunga yang sangat indah untuk menghabiskan waktu bersama, tanpa harus memikirkan keributan yang sedang terjadi di dunia luar. Dia ingin memastikan bahwa perkembangan mental putrinya tetap terjaga dengan baik di tengah proses perceraian yang sangat melelahkan dan penuh dengan drama hukum ini. Lulu terlihat sangat bahagia, bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan ibunya, yang selama ini selalu sibuk dengan urusan rumah tangga yang tidak pernah dihargai. Anindira merasa bahwa keputusannya untuk meninggalkan Aris adalah anugerah terbesar yang pernah dia berikan untuk dirinya sendiri dan juga untuk masa depan anak kesayangannya tersebut. Tim audit independen mulai membongkar seluruh catatan transaksi keuangan Aris Global Group dalam 3 tahun terakhir dan menemukan banyak sekali kejanggalan yang disembunyikan secara sangat rapi. Aris dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan Dewan Komisaris yang sudah kehilangan kepercayaan total terhadap kemampuannya dalam memimpin perusahaan yang sedang berada di ujung tanduk. Dia mencoba untuk membela diri dengan menyalahkan staf keuangannya. Namun bukti-bukti digital menunjukkan bahwa semua instruksi transaksi ilegal tersebut berasal langsung dari akun pribadi miliknya sendiri. Kehancuran reputasi profesionalnya kini sudah lengkap, menjadikannya sebagai orang yang paling dihindari di seluruh kalangan industri bisnis yang ada di kota tersebut saat ini. Aris terduduk lemas di taman belakang rumahnya yang sudah tidak terurus lagi, menatap kolam renang yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya keluarga kecil mereka di akhir pekan yang indah. Dia teringat bagaimana Lulu tertawa saat dia mengajarinya berenang. Sebuah momen berharga yang kini tidak akan pernah terulang kembali karena keegoisannya yang sangat luar biasa besar. Rasa sepi yang sangat mendalam mulai menyelimuti hatinya, membuatnya menyadari bahwa uang sebanyak apapun tidak akan bisa membeli kembali waktu yang telah dia buang demi kesenangan sesaat. Aris mulai merasakan keputusasaan yang sangat nyata. Seolah-olah napasnya mulai terhenti oleh tekanan penyesalan yang sangat berat di dalam dadanya. Anindira menerima kabar bahwa Aris mencoba untuk menjual beberapa lukisan koleksi pribadi mereka secara ilegal di pasar gelap untuk mendapatkan uang tunai guna membiayai pengacara mahalnya. Dia segera menginstruksikan tim hukumnya untuk melakukan tindakan pencegahan dengan mengajukan permohonan sita sementara atas seluruh koleksi benda seni yang merupakan bagian dari harta Gonogini. Langkah strategis ini membuat Aris semakin terdesak dan tidak memiliki ruang gerak lagi untuk menyelamatkan sedikit pun dari sisa-sisa kekayaannya yang sedang diproses hukum. Anindira menunjukkan bahwa dia tidak akan memberikan celah sekecil apapun bagi suaminya untuk melakukan manipulasi lebih jauh terhadap aset keluarga yang menjadi hak waris anaknya. Malam itu Aris mencoba untuk menenggelamkan rasa sakitnya dengan meminum alkohol dalam jumlah banyak. Namun justru bayangan Anindira yang tenang dan bijaksana terus muncul di dalam pikirannya. Dia mulai berbicara sendiri di tengah kegelapan rumahnya, memohon maaf kepada sosok bayangan yang tidak pernah memberikan jawaban ataupun tanda-tanda kehadiran kembali di hidupnya yang hampa. Aris menyadari bahwa dia telah menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat dan tanpa pamrih selama 10 tahun masa pernikahan mereka yang suci. Kehancuran mental yang dialaminya jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial yang sedang dia hadapi karena pengkhianatan dari wanita simpanannya yang sangat kejam. Keesokan harinya,
Berita tentang penyelidikan korupsi Aris menjadi tajuk utama di berbagai media massa nasional. Menghancurkan citra pahlawan bisnis yang selama ini dia bangun dengan sangat susah payah. Semua mitra kerja internasionalnya secara resmi memutus kontrak kerjasama, meninggalkan perusahaannya dalam kondisi pailit yang tidak mungkin bisa diselamatkan lagi oleh siapapun di dunia. Aris harus menghadapi kenyataan bahwa dia akan segera kehilangan segalanya. Termasuk rumah besar yang selama ini menjadi lambang kesuksesan dan juga kebanggaannya sebagai seorang pria terhormat. Tidak ada lagi tempat bagi Aris untuk bersembunyi dari kenyataan pahit yang kini sedang mengejarnya dengan sangat cepat dan tidak kenal ampun. Maya mencoba menghubungi Aris untuk terakhir kalinya. Bukan untuk memberikan dukungan moral, melainkan untuk meminta Aris menyerahkan kunci mobil sport mewah yang masih terdaftar atas nama perusahaannya. Dia ingin membawa lari semua barang berharga yang masih bisa dia ambil sebelum Aris benar-benar jatuh miskin dan masuk ke dalam penjara yang sangat gelap dan suram. Aris hanya tertawa getir mendengar permintaan tersebut. Menyadari betapa rendahnya moralitas wanita yang selama ini dia puja-puja lebih dari istri sahnya yang sangat setia dan cerdas. Dia akhirnya mematikan ponselnya secara permanen. Memutuskan semua hubungan dengan dunia luar yang kini terasa sangat beracun dan penuh dengan penghinaan mendalam. Anindira mulai melakukan negosiasi dengan beberapa kreditur utama perusahaan Aris untuk mengambil alih sebagian kecil divisi yang masih memiliki potensi keuntungan yang baik di masa depan. Dia ingin menyelamatkan pekerjaan ratusan karyawan yang tidak bersalah atas tindakan ceroboh suaminya, sekaligus membangun landasan bisnis baru untuk dirinya sendiri di bawah bendera manajemen berbeda. Kemampuannya dalam bernegosiasi membuat para bankir merasa sangat terkesan dan memberikan kepercayaan penuh kepada Anindira untuk memimpin restrukturisasi bisnis tersebut dengan cara yang profesional. Anindira membuktikan bahwa kecerdasan strategisnya jauh lebih kuat daripada taktik manipulatif yang selama ini digunakan oleh Aris dalam menjalankan roda organisasi perusahaannya yang besar. Di tengah kesibukannya, Anindira selalu menyempatkan diri untuk menulis jurnal tentang perasaannya. Sebuah terapi mental untuk menyembuhkan luka batin yang masih sering terasa perih di saat malam yang sangat sunyi. Dia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri karena telah terlalu lama bersikap naif dan terlalu percaya pada janji manis seorang pria yang tidak memiliki integritas diri. Transformasi mental ini menjadikannya wanita yang jauh lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada validasi dari orang lain untuk merasa berharga dan juga sukses di dunia. Pengalaman pahit ini adalah pelajaran berharga yang akan dia ajarkan kepada Lulu, agar anaknya tumbuh menjadi wanita yang kuat dan juga waspada. Aris menerima surat panggilan resmi dari kepolisian untuk pemeriksaan pertama sebagai tersangka kasus penggelapan dana dan pencucian uang yang melibatkan beberapa perusahaan cangkang di luar negeri yang tersembunyi. Saat dia melangkah keluar dari rumahnya menuju mobil polisi, para jurnalis langsung mengerubunginya dengan kamera dan pertanyaan yang sangat menyudutkan harga dirinya yang sudah jatuh ke titik terendah. Aris menutupi wajahnya dengan tangannya yang terborgol, merasakan kehinaan yang luar biasa di hadapan publik yang selama ini sangat menghormati dan juga mengaguminya sebagai sosok pemimpin yang sukses. Inilah puncak dari segala perbuatannya yang meremehkan kekuatan kejujuran dan juga kesetiaan di dalam sebuah hubungan rumah tangga yang murni. Anindira melihat foto penangkapan Aris di situs berita online dan merasakan setitik rasa iba yang muncul secara spontan di dalam hatinya yang paling dalam meskipun dia sangat terluka. Namun, dia segera menepis perasaan tersebut karena dia tahu bahwa Aris harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya demi tegaknya keadilan bagi banyak pihak yang telah dia rugikan selama ini. Dia menutup laptopnya dengan perlahan, menarik napas panjang, dan memeluk Lulu yang sedang asyik mewarnai gambar pemandangan alam yang sangat indah di meja belajarnya yang baru. Kehidupan mereka yang baru kini sudah benar-benar dimulai dengan penuh harapan dan juga ketenangan batin yang tidak lagi bisa diganggu-gugat. Aris duduk di dalam sel tahanan yang sempit dan berbau lembab, memikirkan bagaimana jalan hidupnya bisa berubah drastis dari seorang miliarder menjadi seorang pesakitan yang tidak memiliki masa depan sama sekali. Dia terus memanggil nama Anindira di dalam tidurnya yang tidak nyenyak, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir ketika dia bangun di pagi hari.
Namun, kenyataan pahit terus menghantamnya setiap kali dia membuka mata dan melihat jeruji besi yang ada di hadapannya sebagai batas kebebasannya yang telah hilang selamanya. Dia akhirnya menyadari bahwa kehilangan Anindira adalah kerugian terbesar yang pernah dia alami. Jauh melampaui kehilangan seluruh tumpukan harta benda mewahnya. Persidangan perceraian pun dimulai di pengadilan agama, di mana Aris tidak hadir, karena harus menjalani pemeriksaan intensif di kantor kepolisian atas kasus hukum yang sedang menjeratnya secara beruntun dan tanpa henti. Hakim memberikan putusan sementara yang sangat menguntungkan pihak Anindira, termasuk hak asuh penuh atas Lulu, dan juga pembekuan seluruh aset bersama untuk kepentingan perlindungan hak anak di masa yang akan datang. Anindira keluar dari ruang sidang dengan langkah yang sangat ringan. Merasa bahwa satu beban berat dalam hidupnya telah berhasil dia selesaikan dengan cara yang sangat terhormat dan legal. Dia kini fokus pada langkah-langkah selanjutnya untuk memulihkan stabilitas finansial dan juga kesehatan emosional keluarganya yang sangat kecil. Anindira berdiri tegak di atas panggung megah yang dikelilingi oleh ribuan lampu sorot tajam yang seolah merayakan kebangkitannya dari abu pengkhianatan yang sangat menyakitkan selama 10 tahun terakhir. Sebagai direktur pelaksana baru dari Mega Investama Capital, dia memancarkan aura otoritas yang sangat kuat, sehingga membuat seluruh hadirin di ruangan itu terdiam 1000 bahasa karena rasa kagum. Setelan bisnis berwarna biru dongker yang dikenakannya memberikan kesan profesionalisme yang tidak tertandingi oleh siapapun di industri keuangan yang sangat kompetitif dan keras ini. Dia bukan lagi sekadar istri dari Aris yang hanya diam di rumah mengurus keperluan domestik harian yang seringkali dianggap sangat membosankan dan tidak berarti bagi pria itu. Suaranya yang tenang namun penuh keyakinan menggema melalui pengeras suara, memaparkan visi strategis baru untuk memulihkan kepercayaan para investor terhadap pasar modal yang sempat goyah akibat skandal korupsi besar. Media massa berebut untuk mengambil gambar terbaik dari wanita yang kini disebut sebagai sang legenda yang kembali untuk mengambil tahtanya yang sempat terabaikan begitu saja selama ini. Banyak orang tidak menyangka bahwa di balik kelembutan sikapnya sebagai seorang ibu, tersimpan kekuatan intelektual yang mampu mengguncang fondasi ekonomi nasional dengan satu gerakan jari yang sangat presisi. Anindira adalah bukti nyata bahwa integritas adalah mata uang paling berharga dalam dunia bisnis global yang penuh dengan segala tipu daya dan manipulasi yang sangat jahat. Berita tentang kesuksesan Anindira menyebar seperti api di tengah musim kemarau, mencapai telinga Aris yang kini mendekam di sebuah apartemen sempit dan pengap di pinggiran kota yang sangat kumuh. Dia menatap layar televisi kecil dengan tatapan tidak percaya. Melihat wanita yang dulu dia remehkan, kini menjadi pusat perhatian seluruh dunia usaha yang sangat terhormat dan berwibawa. Aris merasa perutnya mual melihat kemegahan yang kini mengelilingi mantan istrinya. Sementara dia sendiri harus berjuang hanya untuk membeli makanan kaleng demi bertahan hidup sehari-hari di tengah pelarian hukumnya. Rasa iri yang bercampur dengan penyesalan mulai membakar jiwanya yang sudah sangat rapuh akibat rentetan kekalahan hukum yang dialaminya secara berturut-turut dalam beberapa bulan terakhir ini. Maya telah lama pergi meninggalkannya setelah semua rekening bank Aris dibekukan oleh otoritas hukum karena dugaan pencucian uang yang melibatkan aset perusahaan dalam jumlah yang sangat besar sekali. Wanita itu bahkan tidak sudi membalas pesan terakhirnya, dan justru terlihat sedang berpesta di atas kapal pesiar mewah milik saingan bisnis Aris yang paling besar dan paling berbahaya. Aris baru menyadari betapa dangkalnya hubungan yang dia bangun dengan Maya, yang hanya didasarkan pada tumpukan uang dan kemewahan yang tidak memiliki akar cinta tulus sama sekali. Kini dia benar-benar sendirian menghadapi badai hukum yang siap menelan sisa-sisa hidupnya ke dalam kegelapan penjara yang sangat menyeramkan dan sangat dingin bagi pria yang dulu sangat berkuasa. Aris memutuskan untuk mencari Anindira di kantor barunya, dengan harapan bisa memohon belas kasihan agar tuntutan hukum terhadapnya bisa diringankan melalui pengaruh besar yang kini dimiliki oleh wanita tersebut. Dengan mengenakan pakaian terbaiknya yang sudah mulai terlihat kusam, dia melangkah menuju gedung pencakar langit yang menjadi markas besar Mega Investama Capital dengan hati yang sangat berdebar kencang. Namun, setibanya di lobi gedung yang sangat mewah itu,
Dia langsung dihentikan oleh petugas keamanan yang mengenali wajahnya dari berita kriminal di televisi nasional setiap harinya. Aris merasa sangat terhina ketika diminta untuk menunggu di kursi plastik yang keras sementara petugas melakukan verifikasi terhadap identitas pribadinya yang sudah tidak lagi memiliki nilai prestisius di masyarakat. Setelah menunggu selama hampir 3 jam, seorang asisten pribadi yang cantik dan tampak sangat profesional datang menghampiri Aris untuk membawanya menuju ruang pertemuan di lantai paling atas. Aris merasa sangat kecil ketika melangkah di lorong-lorong kantor yang didesain dengan teknologi mutakhir dan estetika minimalis yang sangat mencerminkan kepribadian Anindira yang baru. Setiap staf yang berpapasan dengannya memberikan tatapan dingin dan penuh penghinaan. Seolah-olah mereka semua sudah mengetahui tentang tindakan memuakan yang dia lakukan terhadap bos mereka di masa lalu. Dia menyadari bahwa kini dialah yang menjadi orang asing di dunia yang dulunya sangat dia kuasai dengan kesombongan yang luar biasa tinggi tanpa memikirkan perasaan orang lain. Pintu kaca besar terbuka secara otomatis, memperlihatkan Anindira yang sedang duduk di balik meja kerja jati yang sangat megah dengan pemandangan cakrawala kota sebagai latar belakangnya yang indah. Wanita itu tidak segera menoleh ketika Aris masuk, melainkan tetap fokus menyelesaikan dokumen di hadapannya dengan ketenangan yang sangat mengintimidasi mental Aris yang sedang hancur. Aroma parfum bunga yang lembut memenuhi ruangan tersebut, mengingatkan Aris pada masa-masa ketika rumah mereka masih penuh dengan kehangatan dan juga cinta yang tulus dari seorang istri. Namun, kini suasana di antara mereka terasa sangat berbeda. Seolah-olah ada tembok es yang sangat tebal yang memisahkan jiwa mereka berdua, secara permanen tanpa harapan untuk mencair kembali. Anindira akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Aris dengan pandangan yang sangat hampa, tanpa ada kebencian maupun rasa cinta yang tersisa sedikit pun di dalam matanya yang indah. Aris merasa tenggorokannya tercekat melihat kecantikan Anindira yang kini terlihat jauh lebih bersinar dan lebih berwibawa dibandingkan saat dia masih menjadi ibu rumah tangga biasa. Dia mencoba untuk memulai pembicaraan dengan suara yang serak, memohon maaf atas segala kesalahannya di masa lalu, dan meminta Anindira untuk membantunya keluar dari jeratan hukum yang mengancam nyawanya. Aris bahkan tidak malu untuk berlutut di depan meja kerja mantan istrinya tersebut. Sebuah tindakan yang menunjukkan betapa putus asanya dia saat ini di hadapan kekuasaan wanita itu. Anindira hanya terdiam mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Aris. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, seolah sedang mendengarkan laporan keuangan yang sangat membosankan dan tidak penting. Setelah Aris selesai berbicara, Anindira menarik napas panjang dan menyandarkan tubuhnya ke kursi empuknya dengan gerakan yang sangat elegan dan penuh dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dia memberitahu Aris bahwa bantuannya bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan air mata palsu atau penyesalan yang baru muncul setelah kehilangan segalanya yang berharga. Keadilan harus tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, dan dia tidak akan pernah mengintervensi proses tersebut hanya demi seorang pria yang telah menghancurkan janji suci pernikahan mereka berdua. Aris mencoba untuk mengingatkan Anindira tentang Lulu, berharap bahwa rasa kasih sayang seorang ibu akan melunakkan hati wanita itu untuk membantunya demi kebaikan masa depan putri mereka tercinta. Namun, Anindira justru tersenyum dingin dan memberitahu Aris bahwa Lulu kini jauh lebih bahagia tinggal bersamanya tanpa harus melihat kebohongan ayahnya setiap hari. Dia juga menegaskan bahwa Aris tidak lagi memiliki hak apapun untuk menyebut nama Lulu setelah dia tega menggunakan uang pendidikan anaknya untuk membiayai wanita simpanannya. Kata-kata tersebut menghantam dada Aris seperti godam besar, membuatnya menyadari bahwa dia benar-benar telah kehilangan segalanya, termasuk rasa hormat dari darah dagingnya sendiri yang sangat dia cintai selama ini. Pertemuan tersebut berakhir dengan sangat cepat ketika Anindira memanggil petugas keamanan untuk mengantar Aris keluar dari ruangannya karena dia masih memiliki banyak urusan penting lainnya yang harus segera diselesaikan. Aris merasa seolah-olah dia baru saja diusir dari surga yang pernah dia miliki. Namun dia sia-siakan demi sebuah kesenangan duniawi yang sangat fana dan sementara. Di dalam lift yang turun menuju lobi, dia melihat pantulan dirinya di cermin yang tampak sangat tua, layu,
dan sama sekali tidak memiliki semangat hidup lagi. Dia menyadari bahwa penyesalannya akan menjadi teman setianya selama sisa hidupnya yang akan dihabiskan di balik jeruji besi penjara yang sangat suram dan dingin tanpa kasih sayang. Anindira kembali fokus pada pekerjaannya. Merasa lega karena dia telah berhasil menutup babak lama dalam hidupnya, dengan cara yang sangat berwibawa dan penuh dengan kekuatan mental. Dia tidak lagi membiarkan bayang-bayang Aris mengganggu kedamaian hatinya yang sudah dia bangun dengan penuh perjuangan dan tetesan air mata selama beberapa bulan terakhir ini. Fokus utamanya sekarang adalah membawa Mega Investama Capital menuju puncak kesuksesan yang baru. Sambil memastikan bahwa Lulu mendapatkan pendidikan serta kasih sayang yang terbaik di dunia. Keberhasilannya sebagai seorang profesional dan juga sebagai seorang ibu adalah bentuk pembalasan dendam yang paling manis dan paling elegan yang pernah dia lakukan sepanjang sejarah hidupnya yang sangat dramatis. Sore itu, Anindira menjemput Lulu di sekolah dengan mobil barunya yang mewah. Disambut dengan pelukan hangat dan ciuman penuh kasih dari putri kecilnya yang sangat ceria itu. Mereka berdua memutuskan untuk pergi makan malam di sebuah restoran favorit mereka sambil merencanakan liburan akhir pekan ke pegunungan yang sejuk dan sangat indah pemandangannya. Kehidupan Anindira kini terasa sangat lengkap dan penuh dengan makna. Jauh berbeda dari saat dia masih merasa terperangkap dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan serta pengkhianatan. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa didapatkan ketika seseorang memiliki keberanian untuk meninggalkan masa lalu yang beracun dan melangkah maju menuju masa depan yang penuh dengan kejujuran hakiki. Berita tentang kebangkrutan total Aris Global Group secara resmi diumumkan oleh otoritas Bursa Efek, menyebabkan kepanikan di kalangan pemegang saham yang belum sempat menarik dana mereka dari perusahaan tersebut. Aris hanya bisa melihat layar televisi di ruang tahanan kantor kepolisian, menyaksikan bagaimana kerja kerasnya selama puluhan tahun hancur berantakan dalam hitungan hari saja akibat perbuatannya sendiri. Dia teringat kata-kata Anindira tentang integritas dan menyadari bahwa dialah penyebab utama dari segala kehancuran yang menimpa dirinya dan juga karyawannya yang tidak bersalah. Rasa sakit di hatinya terasa jauh lebih perih daripada luka fisik manapun yang pernah dia alami sebelumnya dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan ambisi buta. Maya yang mencoba melarikan diri ke luar negeri dengan membawa beberapa perhiasan sisa akhirnya tertangkap oleh pihak imigrasi karena namanya sudah masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus hukum Aris. Pengkhianatan Maya terhadap Aris berakhir dengan nasib yang hampir sama tragisnya, menunjukkan bahwa kejahatan dan ketidaktulusan akan selalu menemukan akhir yang pahit pada waktunya yang sangat tepat. Anindira yang mendengar berita penangkapan Maya hanya mengangguk pelan, merasa bahwa hukum alam sedang bekerja dengan sangat adil untuk menghukum semua orang yang terlibat dalam penghancuran rumah tangganya. Dia tidak merasa dendam lagi, melainkan hanya merasa kasihan, melihat betapa rendahnya martabat manusia yang dikendalikan oleh keserakahan dan nafsu duniawi yang sangat menyesatkan jiwa. Anindira mulai merencanakan sebuah program beasiswa bagi anak-anak kurang mampu melalui yayasan yang baru saja dia dirikan sebagai bentuk rasa syukurnya atas segala berkah hidup yang diterimanya. Dia ingin mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, memberikan harapan bagi mereka yang mungkin sedang berjuang menghadapi ketidakadilan dalam hidup mereka yang sangat berat. Langkah filantropi ini semakin memperkuat reputasi positif Anindira di mata publik, menjadikannya sebagai sosok panutan bagi banyak wanita di seluruh penjuru negeri yang ingin bangkit dari keterpurukan. Namanya kini dikenal bukan hanya karena kekayaannya, melainkan karena kebaikan hati dan juga integritas pribadinya yang sangat luar biasa kuat dan juga sangat konsisten. Lulu tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan memiliki empati yang tinggi terhadap sesama. Cerminan dari didikan Anindira yang selalu menekankan pentingnya karakter dan juga nilai-nilai kejujuran hidup. Dia sering bertanya tentang ayahnya, dan Anindira selalu menjawab dengan bijak, tanpa harus menanamkan rasa benci ke dalam hati murni putrinya yang masih sangat suci tersebut. Anindira ingin Lulu belajar dari kesalahan ayahnya, agar dia tidak melakukan hal yang sama di masa depan saat dia membangun hubungannya sendiri dengan orang lain. Hubungan antara ibu dan anak ini menjadi sebuah fondasi yang sangat kokoh bagi kehidupan mereka yang baru.
memberikan kehangatan yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan harta. Di sisi lain, Aris mulai menjalani hari-harinya di penjara dengan melakukan berbagai pekerjaan kasar untuk menebus kesalahan-kesalahannya di masa lalu sambil terus merenungi segala perbuatannya yang sangat egois. Dia sering menulis surat untuk Anindira dan Lulu. Namun dia tidak pernah mengirimkannya, karena dia merasa dirinya sudah tidak lagi pantas untuk hadir di dalam kehidupan mereka yang sudah sangat bahagia. Setiap malam dia berdoa agar Anindira selalu diberikan kekuatan dan agar Lulu tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih baik daripada dirinya yang penuh dengan segala kekurangan. Penyesalan Aris kini telah menjadi bagian dari identitas barunya. Sebuah beban yang harus dia pikul selamanya sebagai pengingat akan harga dari sebuah pengkhianatan yang kejam. Anindira berdiri di jendela kantornya, menatap matahari terbenam yang memberikan warna jingga yang sangat indah di langit kota yang sibuk dan penuh dengan berbagai dinamika kehidupan manusia. Dia merasa sangat damai dengan dirinya sendiri, menyadari bahwa perjalanan panjang yang dia lalui telah menjadikannya wanita yang jauh lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan akan masa depan, karena dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan apapun dengan kepala tegak dan hati yang sangat tulus. Dunia di hadapannya terasa sangat luas dan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang menanti untuk dieksplorasi dengan semangat yang membara di dalam dadanya yang penuh keberanian. Kisah tentang Anindira menjadi legenda urban di kalangan pengusaha. Sebuah cerita tentang bagaimana seorang wanita bisa menghancurkan raksasa hanya dengan kekuatan kejujuran dan juga strategi yang sangat matang. Banyak orang yang terinspirasi oleh keteguhannya dalam menjaga prinsip-prinsip moral di tengah godaan dunia bisnis yang seringkali menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah kesuksesan finansial. Anindira membuktikan bahwa akhir yang bahagia bukanlah tentang mendapatkan kembali apa yang telah hilang, melainkan tentang menemukan kekuatan baru untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih bermartabat. Dia telah berhasil mengubah tragedi menjadi sebuah mahakarya, kehidupan yang akan dikenang oleh banyak orang sepanjang masa yang akan datang. Waktu berlalu seperti aliran sungai yang tenang, namun pasti membawa perubahan besar bagi setiap jiwa yang berani menghadapi badai kehidupan dengan ketabahan luar biasa. Anindira kini berdiri di puncak kejayaannya sebagai pemimpin salah satu konsorsium keuangan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh para pesaingnya dahulu. Ruang kerjanya yang baru terletak di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit yang memiliki dinding kaca tembus pandang, memperlihatkan keindahan cakrawala kota yang sangat luas dan memukau. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau keraguan di wajahnya, yang kini memancarkan aura ketenangan serta kebijaksanaan seorang pemimpin wanita yang sangat tangguh dan berintegritas. Hari ini adalah momen bersejarah karena pengadilan baru saja membacakan putusan final mengenai pembagian aset serta penutupan seluruh kasus hukum yang melibatkan mantan suaminya, Aris. Anindira menerima kabar tersebut melalui telepon dari pengacara seniornya dengan ekspresi yang sangat datar. Seolah hal itu hanyalah sebuah formalitas kecil dalam jadwal harian yang sangat padat. Kemenangan hukumnya sudah mutlak, mencakup pengambilalihan seluruh aset properti dan juga hak asuh penuh atas Lulu, tanpa syarat apapun dari pihak lawan. Keadilan yang dia perjuangkan selama bertahun-tahun kini telah benar-benar terwujud secara sempurna melalui jalur hukum yang sangat transparan dan juga sangat tegas. Di sisi lain, Aris sedang duduk di sebuah bangku kayu tua di depan rumah susun yang sangat sederhana dan terletak di pinggiran kota yang sangat berisik. Setelah menjalani masa hukuman penjara akibat penggelapan dana dan pencucian uang, dia keluar sebagai pria yang benar-benar hancur secara finansial maupun mental yang sangat rapuh. Rambutnya kini telah memutih sepenuhnya dan wajahnya dipenuhi dengan garis-garis keriput yang mencerminkan penderitaan batin yang sangat mendalam selama mendekam di balik jeruji besi yang dingin. Semua harta benda yang dulu dia banggakan telah hilang tanpa sisa sedikit pun, meninggalkannya dalam kemiskinan yang sangat menghina harga dirinya. Maya, wanita yang dulu menjadi alasan Aris mengkhianati keluarganya, telah menghilang sepenuhnya dari peredaran setelah juga dijatuhi hukuman atas keterlibatannya dalam skandal keuangan yang sangat memalukan tersebut.
Kabarnya wanita itu kini bekerja di sebuah bar kecil di luar negeri. Mencoba untuk menyambung hidup setelah semua reputasi dan kecantikannya memudar dimakan oleh waktu yang sangat kejam. Aris sering merenung sendirian di malam hari. Menyadari betapa bodohnya dia telah membuang permata yang sangat berharga demi sepotong kaca pecah yang justru melukai hidupnya sendiri hingga berdarah-darah. Penyesalan itu kini menjadi teman setianya yang tidak akan pernah pergi sampai ajal menjemputnya nanti. Anindira memutuskan untuk mengadakan sebuah acara amal besar sebagai bentuk syukur atas segala keberhasilan yang telah dia raih dan juga sebagai warisan moral bagi Lulu. Dia mengundang banyak rekan bisnis terkemuka dan juga tokoh masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam membangun sekolah bagi anak-anak yang kurang beruntung di pelosok daerah terpencil. Dalam acara tersebut, Anindira tampil sangat memukau dengan balutan gaun putih yang melambangkan kemurnian hati serta kekuatan jiwa yang telah melewati berbagai ujian hidup yang sangat berat. Semua orang menatapnya dengan rasa hormat yang mendalam, mengakui bahwa dia adalah sosok wanita yang paling berpengaruh dan juga paling dihormati. Aris yang mendengar berita tentang acara amal tersebut mencoba untuk datang ke lokasi pesta, hanya untuk sekadar melihat wajah Lulu dari kejauhan karena rasa rindu. Dia berdiri di trotoar di seberang gedung mewah tersebut, mengenakan jaket tua yang sudah mulai robek di bagian lengannya, agar tidak menarik perhatian petugas keamanan yang sangat ketat. Dari jarak yang cukup jauh, dia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan lobi dan keluarlah Anindira bersama Lulu, yang kini sudah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang sangat cantik. Hati Aris terasa sangat sesak melihat kebahagiaan mereka berdua yang tampak sangat sempurna tanpa kehadiran sosok seorang ayah. Lulu tertawa riang sambil menggandeng tangan ibunya, memancarkan aura kegembiraan yang sangat murni dan tidak terbebani oleh bayang-bayang kelam masa lalu orang tuanya yang pernah hancur. Dia tidak menyadari bahwa di seberang jalan, ayahnya sedang berdiri dengan air mata yang mulai mengalir, membasahi pipinya yang kuyu dan penuh dengan debu jalanan. Aris ingin sekali berlari mendekat dan memeluk putrinya. Namun dia sadar bahwa dia sudah tidak lagi memiliki hak ataupun kelayakan untuk menyentuh kehidupan mereka. Dia hanyalah orang asing yang pernah melakukan kesalahan fatal dan kini harus menanggung akibatnya sendirian di tengah keramaian dunia. Anindira sejenak menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah seberang jalan. Seolah-olah dia merasakan ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya dengan sangat intens dari kegelapan malam yang sunyi. Namun, dia tidak melihat siapapun karena Aris segera bersembunyi di balik tiang listrik besar untuk menghindari pandangan mata mantan istrinya yang sangat tajam itu. Anindira kemudian melanjutkan langkahnya masuk ke dalam gedung dengan senyum yang tetap tenang, menyadari bahwa masa lalunya sudah benar-benar terkubur di bawah tumpukan waktu yang telah berlalu. Dia sudah memaafkan segala kejadian tersebut, meskipun dia tidak akan pernah bisa melupakan pelajaran berharga yang telah dia dapatkan. Di dalam aula pesta yang megah, Anindira memberikan pidato yang sangat menyentuh tentang pentingnya kejujuran dalam membangun sebuah hubungan dan juga dalam menjalankan sebuah roda bisnis yang sukses. Dia menekankan bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar integritas dan juga kasih sayang yang kita berikan. Lulu mendengarkan dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa ibunya adalah pahlawan sejati yang telah menyelamatkan masa depan mereka dari kehancuran total akibat sebuah pengkhianatan keji. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan, menandai pengakuan tulus dari semua orang atas kekuatan karakter yang dimiliki oleh seorang Anindira. Aris berjalan menjauh dari gedung tersebut dengan langkah yang sangat berat dan bahu yang merosot, merasa bahwa seluruh energinya telah habis terkuras oleh rasa sedih yang mendalam. Dia menuju ke sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan dan duduk sendirian sambil menatap foto keluarga mereka yang sudah kusam dan terlipat di dalam dompetnya. Di foto itu, mereka bertiga tampak sangat bahagia. Sebuah kenangan indah yang kini terasa seperti mimpi buruk yang sangat menyiksa jiwanya setiap kali dia mengingatnya kembali. Dia menyadari bahwa seumur hidupnya dia akan dihantui oleh bayangan kebahagiaan yang telah dia hancurkan sendiri karena egonya yang sangat besar. Malam semakin larut dan udara kota terasa semakin dingin menusuk tulang.
Namun Aris tetap diam di tempatnya, tenggelam dalam lautan penyesalan yang tidak ada ujungnya. Dia membayangkan bagaimana jika dulu dia tetap setia dan tidak tergoda oleh rayuan palsu maya yang sangat menghancurkan seluruh tatanan hidupnya yang sudah mapan. Mungkin saat ini dia sedang berada di dalam aula mewah itu, bersama Anindira dan Lulu, merayakan kesuksesan keluarga mereka dengan penuh rasa bangga dan juga kebahagiaan tulus. Namun kenyataan berkata lain. Dan dia harus menerima takdirnya sebagai seorang pecundang yang kehilangan segalanya hanya karena sebuah kebodohan sesaat yang dilakukan dengan sadar. Anindira menyelesaikan acara tersebut dengan perasaan yang sangat lega dan penuh dengan kepuasan batin, karena misi amalnya telah berhasil mengumpulkan dana yang sangat besar untuk pendidikan. Dia pulang ke rumahnya yang baru bersama Lulu. Sebuah rumah yang penuh dengan cahaya terang, dan tidak ada lagi sudut-sudut gelap yang menyimpan rahasia ataupun kebohongan. Di sana, mereka berdua menikmati teh hangat di balkon sambil berbincang tentang rencana masa depan Lulu yang ingin menjadi seorang arsitek yang hebat dan jujur. Hubungan mereka kini jauh lebih kuat dari sebelumnya, didasarkan pada rasa saling percaya dan juga cinta yang tidak akan pernah luntur oleh waktu. Sebelum tidur, Anindira sempat memandangi langit malam yang penuh dengan bintang-bintang berkelap-kelip. Merasakan kedamaian yang sangat mendalam merasuk ke dalam jiwanya, yang kini telah sepenuhnya pulih dari luka. Dia tahu bahwa hidup adalah serangkaian pilihan. Dan dia merasa sangat bersyukur karena telah memilih jalan yang benar. Meskipun jalan tersebut sangatlah sulit dan penuh dengan rintangan. Dia tidak lagi merasa perlu untuk melihat ke belakang ataupun mencari tahu tentang nasib Aris. Karena baginya pria itu sudah menjadi bagian dari sejarah yang telah selesai ditulis. Masa depannya kini adalah kanvas kosong yang siap dia lukis dengan warna-warna kebahagiaan yang jauh lebih indah. Aris akhirnya bangkit dari kursinya dan berjalan menuju rumah susunnya yang sepi. Menyadari bahwa besok dia harus kembali bekerja sebagai buruh kasar untuk sekadar mendapatkan sesuap nasi yang hambar. Penyesalan seumur hidup ini adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman penjara manapun yang pernah dia jalani, karena hukuman ini menyerang langsung ke pusat hatinya. Dia harus melihat orang-orang yang dia cintai hidup bahagia tanpa dirinya. Menyadari bahwa keberadaannya tidak lagi dibutuhkan, ataupun diinginkan di dalam dunia mereka yang baru. Kegelapan malam seolah-olah menjadi saksi bisu atas hancurnya seorang pria yang dulu sangat perkasa namun kini hanya menjadi debu jalanan. Waktu terus berjalan dan kisah tentang ketangguhan Anindira terus menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang berjuang menghadapi badai kehidupan yang serupa dengan apa yang dia alami. Dia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati tidak harus berakhir dengan penderitaan, melainkan bisa bangkit menjadi lebih kuat dan lebih bersinar dari sebelumnya melalui kekuatan doa. Keberhasilannya dalam membesarkan Lulu menjadi anak yang berbudi pekerti luhur adalah prestasi terbesarnya yang jauh melampaui semua angka-angka di dalam laporan keuangan perusahaannya yang sangat sukses tersebut. Anindira telah menemukan kebahagiaan sejatinya di dalam kemandirian dan juga di dalam ketulusan kasih sayang yang dia berikan kepada sesama. Lulu lulus dari universitas ternama dengan nilai terbaik dan memulai kariernya dengan integritas yang sangat tinggi. Sebuah cerminan langsung dari nilai-nilai kehidupan yang selalu diajarkan oleh ibunya setiap hari. Dia menjadi wanita yang tangguh dan waspada. Tidak mudah tertipu oleh janji-janji manis yang tidak memiliki landasan moral yang kuat di dalam sebuah hubungan yang sangat serius. Anindira menatap putrinya dengan rasa bangga yang luar biasa. Menyadari bahwa siklus penderitaan telah terputus, dan masa depan yang lebih baik kini telah terjamin bagi generasi penerusnya. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, menikmati keindahan hidup dengan rasa syukur yang terus mengalir tanpa henti. Aris meninggal dunia dalam kesunyian di rumah susunnya beberapa tahun kemudian, meninggalkan sebuah surat permintaan maaf yang tidak pernah sampai ke tangan Anindira maupun ke tangan Lulu karena rasa malunya. Dalam surat itu, dia mengakui semua kesalahannya dan mendoakan agar istri serta anaknya selalu diberikan kebahagiaan yang abadi, meskipun tanpa kehadirannya di samping mereka selama sisa hidupnya. Dia pergi dengan membawa beban penyesalan yang sangat berat.
Sebuah pengingat bagi siapapun tentang betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan dalam sebuah janji pernikahan yang suci. Kematiannya menandai berakhirnya sebuah drama panjang yang penuh dengan air mata dan juga pelajaran moral yang sangat berharga bagi kita semua. Anindira yang mendengar kabar kematian Aris hanya memberikan donasi anonim untuk biaya pemakaman mantan suaminya tersebut sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap ayah dari anak kandungnya yang sangat tercinta. Dia tidak datang ke pemakaman, melainkan hanya mendoakan dari kejauhan agar jiwa Aris diberikan ketenangan dan diampuni segala dosa-dosanya selama hidup di dunia yang fana ini secara murni. Setelah itu, dia kembali menjalani hidupnya dengan penuh semangat, fokus pada kegiatan sosial, dan juga perkembangan bisnisnya yang terus berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia. Anindira telah benar-benar melampaui rasa sakitnya dan bertransformasi menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya yang sedang membutuhkan dukungan moral. Kini, Anindira sering menghabiskan waktu di taman rumahnya yang asri, melihat bunga-bunga yang bermekaran dengan indahnya di bawah sinar matahari pagi yang sangat hangat dan menyegarkan jiwa serta raga secara total. Hidupnya adalah sebuah bukti nyata bahwa keadilan akan selalu berpihak pada mereka yang memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran, meskipun harus mengorbankan perasaan pribadinya yang sangat mendalam demi sebuah harga diri. Tidak ada lagi penyesalan di hatinya. Hanya ada kedamaian dan juga harapan besar bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik bagi wanita-wanita kuat seperti dirinya. Dia adalah pemenang sejati dalam pertarungan hidup yang sangat melelahkan dan penuh dengan segala macam dinamika yang sangat kompleks. Lulu sering membawa anak-anaknya bermain di rumah nenek mereka, menciptakan suasana yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan yang berkelanjutan bagi keluarga besar yang kini telah terbentuk dengan sangat harmonis. Anindira merasa sangat bahagia melihat cucu-cucunya tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh dengan nilai-nilai moral yang sangat kuat sejak mereka masih kecil di dalam asuhan yang penuh cinta. Dia menyadari bahwa setiap tetes air mata yang dia keluarkan di masa lalu telah berubah menjadi mata air kebahagiaan yang tidak akan pernah kering bagi seluruh keturunannya nanti. Inilah akhir yang indah dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku dan juga perjuangan batin yang sangat luar biasa hebat.